Nah, kemudian kita masuk data COVID lebih dahulu di seluruh dunia. Saya ingin menggambarkan di sini, ini adalah data di seluruh dunia. Di mana di sini, di Januari, di Desember akhir, awal Januari itu varian Omikron mulai muncul, mulai ditemukan. Dan di sini kita bisa lihat kasus COVID harian di seluruh dunia meningkat tajam dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya. Kita bisa lihat di sini sehari itu bisa mencapai sekitar 3.779 orang terinfeksi COVID. Ya. Untuk di seluruh dunia sendiri, orang yang sudah terinfeksi COVID berarti ada sekitar 360 juta jiwa dalam 2 tahun. Ya. Kemudian 71 juta diantaranya sekarang masih mengidap COVID, ya, di mana 71 juta 40 ribu dalam kondisi ringan, 96 ribu dalam kondisi kritis. Kemudian 289 juta sudah dinyatakan sembuh dan 5.655 meninggal dunia karena virus corona ini. Ya, ini cukup berbahaya. Kemudian kita lihat grafik kematian perharinya. Di sini kita bisa lihat, ya, ketika ada varian-varian yang sebelumnya muncul, dia akan naik tingkat kematiannya dan juga tingkat infeksinya juga akan naik. Kemudian kita lihat di sini, ketika ada varian Omikron muncul, grafik kematiannya dia masih belum naik tajam. Padahal infeksinya di sini cukup naik sangat tajam. Kenapa? Karena di sini di seluruh dunia, vaksinasi sudah mulai diberikan dosis 1 dan dosis 2. Jadi ini adalah bukti nyata jika vaksinasi itu bekerja untuk menurunkan tingkat kematian, tingkat penyakit berat, dan rawat inap. Ya. Coba bayangkan, jika varian Omikron ini muncul di awal, maka belum ada vaksinasi, seberapa banyak kematian yang ada di seluruh dunia. Ya. Jadi vaksin itu penting untuk melindungi tubuh kita dari virus. Kemudian ini kasus yang masih aktif melonjak tajam di akhir Desember sampai awal Januari ini. Kemudian kita bisa lihat laju kesembuhan dari awal itu dia sudah mulai meningkat ya karena kesiapsiagaan tenaga kesehatan juga bagus, vaksin juga sudah mulai diberikan. Kemudian tingkat kematian juga dia turun tajam. Bagus. 1,93% sekarang. Yang tadinya 20,47%. Ini di mana tahun-tahun April, Mei 2020, tahun-tahun di mana semua fasilitas kesehatan masih kebingungan menghadapi virus corona sehingga tidak siap. Akibatnya banyak pasien-pasien yang tidak tertangani dan akhirnya menyebabkan kematian, angka kematian yang tinggi. Ini di seluruh dunia. Kemudian kita beranjak ke data yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri sempat kasus itu naik tinggi tahun lalu, sekitar bulan Juli Agustus, di mana per hari bisa mencapai sekitar 56.000 kasus. Kemudian sudah mulai turun lagi, dan di sini kita sudah mulai melihat ada kenaikan grafik. Kemarin ada 9.905 kasus baru. Nah, ini hati-hati di Indonesia. Total masyarakat Indonesia yang sudah terinfeksi virus corona ada sekitar 4.300.000, di mana 144.000 diantaranya meninggal dunia. Ya. Terus kemudian ini tingkat kematiannya, alhamdulillah masih cukup rendah. Nah ini yang harus kita pertahankan. Ya. Jadi prokes tetap jalan, vaksinasi booster harus dilakukan. Kemudian di Jepang sendiri, karena sekarang saya sedang menuntut ilmu di Jepang, sekarang di sini itu dilakukan yang namanya state of emergency, ya atau lockdown parsial sejak 27 Januari kemarin. Karena di sini Jepang mengalami gelombang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gelombang 6 ini. Meningkat tajam karena adanya varian Omicron. Ya. Kemarin itu ditemukan sekitar 73.000 kasus baru. Ya. Jadi Indonesia masih sekitar 9.900, di Jepang sekarang sudah 73.000. Ya. Jadi teman-teman, saya harapkan prokesnya harus diperketat ya, agar kasusnya tidak terus naik-naik. Ya. Ini adalah perjalanan kasus coronavirus di dunia dan di Indonesia. Nah, kemudian kita lakukan vaksinasi untuk mencegah perburukan dari si kasus COVID-19 jika menginfeksi tubuh. Awalnya teman-teman berpikir,
Kenapa diberikan 2 dosis? Dosis pertama dan dosis kedua. Yang dosis pertama itu fungsinya untuk mengenal vaksin dan kandungannya yang ada di dalamnya kepada sistem kekebalan tubuh dan untuk memicu respon imun atau sistem kekebalan awal. Jadi gampangannya adalah kalau misalkan kita umpamakan si vaksin ini sebagai musuh, kemudian yang pertama kali kayak ada musuh, kita kenalkan, kita masukkan ke dalam prajurit-prajurit tentara, musuhnya itu udah mati. Jadi kita kasih kepada prajurit. Prajuritnya suruh mengidentifikasi, oh musuh ini ternyata dia senjatanya memakai pedang. Ternyata dia di kepalanya itu dia ada helmnya, biar susah untuk ditembak, misalkan seperti itu. Oh ternyata dia kelemahannya dia bisa diserang di bagian dadanya. Itu adalah fungsi dari dosis pertama, memperkenalkan si virus ini ke dalam tubuh kita, agar sistem imun, antibodi, atau prajuritnya tadi mengetahui, oh ternyata karakteristik virusnya itu seperti ini, berarti strategi kita seperti ini. Gitu. Kemudian baru dibentuk si antibodinya itu sedikit, karena trainingnya itu masih di prajurit yang sedikit, belum banyak. Kemudian baru masuk dosis yang kedua. Masuk dosis yang kedua itu fungsinya untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya, memicu respon antibodi yang lebih cepat dan lebih efektif di masa mendatang, dan memperbesar sistem imun tubuh untuk mempelajari virus dan mencari cara menangkal infeksi berikutnya. Jadi yang dosis kedua itu mulai lagi nih, diberikan training kepada prajurit-prajurit yang lainnya. Jadi lebih banyak lagi prajurit yang dilakukan training. Kemudian komandannya atau jenderalnya mulai membuat strategi, mulai mengenali. Oh, nanti berarti kalau ada si musuh yang ini lagi masuk seperti ini, berarti strateginya aku akan seperti ini. Itu adalah fungsi dari si dosis kedua. Gitu. Jadi nanti ketika ada infeksi virus beneran, itu tubuh sudah siap dengan semua sistem imun atau semua perlindungannya. Seperti itu. Nah, antibodi akan optimal setelah 14 sampai 28 hari dari suntikan kedua dilakukan, ya. Karena sistem imun itu perlu waktu untuk mengetahui cara efektif belajar melawan si virusnya. Jadi kayak kita, kalau kita kan juga kalau mau ujian kan harus belajar dulu. Begitu juga dengan sistem imun. Dia butuh waktu untuk mempelajari ini. Gitu. Itu alasannya kenapa diberikan 2 dosis. Nah, kemudian seperti yang sudah kita ketahui, pada Rabu 12 Januari 2022, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan instruksi untuk dilakukan vaksinasi booster atau dosis ketiga. Ya, memberikan perintah kepada Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten Kota, kemudian Kepala Rumah Sakit, Pasdiankes yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Tujuannya apa ini? Dilakukan vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster. Tujuannya adalah untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa pelindungan dari COVID-19. Jadi, orang-orang yang sudah dilakukan vaksinasi 2 dosis, dia akan antibodinya tadi, prajuritnya tadi banyak itu, perlahan-lahan akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, ditemukan penelitian setelah 6 bulan menerima dosis kedua, antibodi yang ada di dalam tubuh itu turun tajam. Prajuritnya itu turun sangat tajam. Sehingga kita kekurangan perlindungan. Kita kekurangan sistem pertahanan tubuh untuk melawan virus yang ada. Ya, jadi dibutuhkan training lagi, dibutuhkan vaksinasi booster untuk mentraining tubuh lagi untuk menghasilkan antibodi perlindungan yang lebih banyak gitu. Sebenarnya kalau antibodinya itu turun, prajuritnya itu rendah itu sebenarnya tidak apa-apa kalau sudah aman lingkungan di sekitarnya. Nah, sekarang kondisinya lingkungan di sekitarnya itu musuhnya itu sangat banyak ya. Virus coronanya itu sedang meningkat tinggi-tingginya, tajamnya, apalagi ada varian si Omicron. Kalau kekebalan tubuh prajuritnya rendah, musuhnya banyak, akan jebol. Gitu ya, kita akan terkena si COVID-19 ini. Gitu. Maka dilakukan vaksinasi booster untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Kemudian, nah, ini adalah sasaran vaksinasi secara umum. Jadi per 10 Januari, stok vaksin yang sudah diterima pemerintah itu ada sekitar 446 juta dosis. Ya.
Vaksin yang sudah disuntikkan ada sekitar 288 juta dosis, jadi masih ada sekitar 150 juta dosis vaksin yang tersedia. Ya. Jadi pemerintah itu menarget sasarannya itu adalah sekitar 208 juta penduduk Indonesia itu bisa dilakukan vaksinasi yang meliputi tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, masyarakat umum, dan usia 12-17 tahun. Dan apa namanya, capaian total vaksinasi dosis pertama itu sudah mencapai 87%. Jadi sekitar 87 dari 100 penduduk di Indonesia sudah divaksinasi dosis pertama. Ya. Untuk capaian vaksinasi dosis kedua di Indonesia sendiri masih sekitar 59%, ya sekitar 60%. Ya, jadi sekitar 60 sampai 100 penduduk Indonesia sudah divaksinasi dosis kedua. Ini cukup baik. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau vaksinasi booster sendiri itu di bulan Januari, pemerintah menganggarkan vaksinasi booster yang akan menyasar sekitar 21 juta orang. Ya. Nah, vaksinasi booster ini diberikan secara gratis oleh Presiden Republik Indonesia bagi masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas dengan prioritas lansia, lanjut usia, penderita imunokompromis atau sistem kekebalan tubuh yang turun, dan telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap minimal 6 bulan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya calon penerima vaksin menunjukkan NIK dengan membawa KTP atau KK melalui aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Dan dia sudah dilakukan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan. Kemudian, ini adalah skema kombinasi pemberian vaksinasi booster oleh pemerintah, oleh Kemenkes. Ya. Jadi ada dua kombinasi, ada dua mekanisme. Yang pertama adalah yang homolog, yang kedua adalah mekanisme yang heterolog. Kalau yang homolog itu dia diberikan vaksinasi booster dengan jenis yang sama dengan vaksinasi dosis 1 dan dosis yang kedua. Misalkan dosis 1, dosis 2-nya itu Sinovac, maka boosternya diberikan juga Sinovac. Itu mekanisme yang homolog. Sedangkan mekanisme yang heterolog itu dia vaksinasi boosternya itu diberikan vaksin dengan jenis yang berbeda dengan dosis yang pertama dan dosis yang kedua. Ini contohnya. Jadi dosis pertama dan keduanya itu mendapatkan vaksin Sinovac, kemudian vaksin boosternya bisa diberikan Pfizer atau AstraZeneca. Ini adalah mekanisme heterolog. Ya. Diberikan hanya setengah dosis. Kemudian jika vaksin pertama dan keduanya itu menggunakan vaksin AstraZeneca, kemudian boosternya akan diberikan vaksin Moderna atau Pfizer. Diberikannya juga setengah dosis. Ini sudah mendapat persetujuan dari BPOM dan Komite Imunisasi Indonesia. Nah, kombinasi ini didasarkan pada hasil riset dan ketersediaan stok vaksin. Banyak yang bertanya, kenapa kok diberikannya itu hanya setengah dosis? Ya, ternyata dari penelitian yang baru dilakukan di Indonesia, jadi diberikan vaksinasi booster setengah dosis kepada kepada pasien, terus kemudian satu dosis kepada yang lainnya, kemudian dicek titer antibodinya. Ternyata titer antibodi pada orang yang menerima vaksin booster setengah dosis dan orang yang menerima vaksin booster satu dosis itu titer antibodinya itu sama, ya hampir sama, sehingga diputuskan diberikan hanya setengah dosis, mengingat ketersediaan stok juga yang masih terbatas. Kemudian diberikan setengah dosis juga untuk memperkecil efek simpang dari si vaksin, ya, atau memperkecil kejadian pasca imunisasi dari si vaksinasi ini, gitu. Kemudian ada mekanisme lain, ya mekanisme lain ini mekanisme yang homolog. Kalau tadi yang heterolog, kalau yang ini homolog, ya. Kalau tadi yang heterolog, Sinovac dosis 1 dan 2 bisa diberikan dengan Pfizer AstraZeneca setengah dosis. Sinovac juga dia bisa diberikan dengan booster Sinovac 1 dosis, mekanisme yang homolog. Kemudian Pfizer itu dia diberikan homolog dengan yang Pfizer juga 1 dosis. Ya. Kalau Pfizer heterolog bisa diberikan dengan Moderna setengah dosis atau dengan AstraZeneca yang 1 dosis. AstraZeneca, tadi yang heterolog bisa diberikan dengan Moderna ataupun Pfizer setengah dosis. Dia juga bisa diberikan yang homolog dengan AstraZeneca. Ya.
Moderna hanya bisa diberikan dengan Moderna setengah dosis. Sinopharm bisa diberikan Zivivac 1 dosis, Johnson Johnson bisa diberikan Moderna setengah dosis. Nah, sebetulnya menurut hasil penelitian, vaksinasi yang homolog dan heterolog itu lebih bagus ya, meningkatkan antibodinya itu adalah vaksin yang kombinasi yang heterolog. Artinya yang dia boosternya itu berbeda dengan vaksin yang dosis 1 dan dosis yang kedua. Itu lebih bagus daripada yang homolog. Dan juga sistem imun akan lebih banyak mengenali antigen atau musuh yang bervariasi. Kalau yang homolog itu kan dia diberikan jenis vaksin yang sama. Sistem kekebalan tubuh akan mengenali ya itu aja gitu. Tapi kalau diberikan yang heterolog, dia akan lebih bagus untuk mengenali jenis varian-varian yang lainnya. Seperti itu. Tetapi sekali lagi, homolog pun itu dia cukup efektif untuk diberikan vaksinasi booster. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman, Bapak Ibu itu datang, kemudian vaksinasi yang tersedia hanya yang homolog, tidak apa-apa, diberikan vaksinasi, daripada tidak dilakukan booster sama sekali. Nah, ini adalah data efektivitas. Ya. Dari vaksin yang Sinovac, dosis 1 dan dosis 2, itu dia efektivitasnya sekitar 54%. Kemudian, jika kita berikan vaksin booster, dosis ketiga dengan setengah dosis Pfizer atau setengah dosis AstraZeneca, dia bisa meningkatkan sampai 94%. Ya. Kemudian kalau diberikan vaksin yang homolog jenis yang sama, yaitu Sinovac, dia efektivitasnya bisa sekitar 73%. Masih cukup efektif. Ya. Kemudian untuk Pfizer, ketika dia homolog, dia bisa meningkat menjadi 90%, dan AstraZeneca ke Pfizer heterolog, dia juga bisa meningkat sampai 93%. Artinya, booster ini diperlukan untuk meningkatkan antibodi di dalam tubuh kita. Nah, tempat pelaksanaan vaksinasi booster itu dilakukan di mana saja. Menurut Kemenkes, itu bisa dilakukan di puskesmas, rumah sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah, kemudian bisa dilakukan di pos pelayanan vaksinasi yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi atau kabupaten dan kota. Ya, usahakan jangan menumpuk antrian. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara cek tiket vaksinasi booster di Peduli Lindungi? Jadi ada dua cara, bisa melalui website Peduli Lindungi, bisa melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kalau melalui website Peduli Lindungi, itu nanti kita bisa kunjungi di pedulilindungi.id. Kemudian kita masukkan nama lengkap dan NIK kita, kemudian klik periksa, nanti di sana akan muncul jadwal vaksinasi booster selanjutnya untuk kita. Kalau cek melalui aplikasi Peduli Lindungi, nanti bisa masuk dengan akun yang terdaftar, kemudian pilih di sini di bagian status vaksinasi dan hasil tes COVID-19, kemudian status dan jadwal vaksinasi booster akan muncul di sini. Kemudian untuk cek tiket vaksinnya, masuk ke menu riwayat dan tiket vaksin. Nah, kok kita cek di website Peduli Lindungi dan aplikasi Peduli Lindungi, kok tidak ada tiket vaksinasi untuk kita, padahal kita sudah 6 bulan sejak vaksinasi dosis kedua. Bagaimana cara selanjutnya? Tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa langsung datang ke lokasi fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat dengan membawa KTP dan surat bukti vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. Insya Allah akan dilayani untuk vaksinasi booster ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini cara pemberian dosis lanjutan atau booster, itu nanti dia dilakukan penyuntikan, sebenarnya hampir sama dengan vaksinasi yang dosis pertama dan dosis kedua. Ya. Nanti dilakukan penyuntikan di intramuskular atau di dalam otot, di lengan bagian atas. Kalau misalkan ibu bapak itu dominan sering menggunakan lengan kanan, nanti kita suntikan di bagian lengan yang kiri, yang jarang digunakan, ya agar tidak mengganggu aktivitas. Ya. Penyuntikannya hanya setengah dosis saja dengan menggunakan jarum ADS 0,3 ml yang telah ditandai dosis 0,15 dan 0,25 ml, tergantung vaksin yang diberikan. Ya. Sebelum pemberian vaksinasi, dilakukan screening terlebih dahulu. Ya, ini sangat penting, screening ini. Ya. Kemudian ini screening untuk vaksinasi booster. Ya, nanti ada beberapa pos. Yang pertama ada di bagian meja registrasi.
Ini nanti akan dikonfirmasi untuk data diri, nama, NIK, tanggal lahir, nomor HP, alamat. Kemudian ini paling penting di sini, vaksin dosis primer, yang dosis 1 dan dosis 2 yang diberikan itu apa, kemudian rencana yang akan diberikan itu vaksinasinya itu merek atau jenis yang apa. Kemudian di meja yang pertama, itu dia fungsinya di screening dan vaksinasi. Nanti akan ditanyakan tentang suhu tubuh. Jika suhu tubuhnya itu di atas 37,5 derajat Celcius, vaksinasi akan ditunda ya sampai suhunya itu turun. Kemudian jika datang kok tekanan darahnya pas dicek lebih dari 180/110, nanti disuruh istirahat terlebih dahulu sekitar 5-10 menit, kemudian dicek lagi nih. Ya, dicek lagi kalau misalkan masih tetap di atas 180/110 tekanan darahnya, nanti ditunda sampai tekanan darahnya terkontrol. Sebenarnya banyak nih yang sebenarnya tekanan darahnya sudah terkontrol, tetapi ketika mau dilakukan vaksinasi, dia tekanan darahnya tinggi. Itu karena cemas atau panik ya. Jadi nggak usah panik kalau kita mau divaksinasi booster, tenang saja agar tekanan darahnya tidak tinggi. Gitu. Kemudian di sini akan ditanyakan apakah memiliki riwayat alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya. Kalau iya, maka itu merupakan kontraindikasi. Jadi tidak boleh diberikan vaksin yang jenis itu. Ya. Kemudian apakah mengidap penyakit autoimun seperti lupus? Ya. Kalau misalkan iya, ditunda ya. Jika sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali. Jadi bagusnya adalah teman-teman yang ada penyakit bawaan atau penyakit kronis, datang dulu ke dokter yang merawat selama ini. Kemudian jika dokter yang merawat selama ini menentukan bahwa kondisinya itu terkontrol, penyakit kronisnya atau penyakit yang lainnya, minta surat keterangan penyakitnya itu terkontrol, kemudian dibawa saat vaksinasi agar mempermudah petugas kesehatan yang ada di sana. Gitu. Kemudian apakah ada sedang mendapatkan pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah? Kalau iya, vaksinasi ditunda dulu dan dirujuk. Gitu. Kemudian, apakah sedang mendapat pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi? Jika iya, ditunda dan dirujuk. Ini biasanya sering masyarakat Indonesia tidak belum cukup mengetahui. Biasanya ada radang tenggorokan, gitu kan. Terus kemudian diresepkan kortikosteroid oleh dokternya. Nah, ketika ditanyakan sudah mengonsumsi obat itu, terus tidak diberikan vaksinasi, biasanya agak kurang terima gitu. Loh, padahal kan obat ini diberikan juga oleh dokter. Nah ini nih di sini. Karena obat kortikosteroid itu biasanya anti radang kayak gitu, dia menurunkan sistem imun. Jadi ditunda dulu biasanya. Ya. Kemudian, apakah Anda memiliki penyakit jantung berat, asma, atau sedang sesak? Jika iya, maka ditunda terlebih dahulu sampai terkontrol. Ya. Terus di sini, apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Jika iya, vaksinasi ditunda sesuai dengan ketentuan. Nah, jika Bapak Ibu pernah menderita penyakit COVID-19, jika gejalanya itu ringan sampai sedang, vaksinasi booster itu bisa diberikan 1 bulan setelah terkonfirmasi negatif COVID-19. Tetapi jika gejalanya itu berat, vaksinasi booster bisa diberikan 3 bulan setelah hasil COVID-19-nya itu dia negatif. Seperti itu. Terus kemudian ada pertanyaan tambahan ya bagi lansia yang usianya lebih dari sama dengan 60 tahun. Ini apakah mengalami kesulitan untuk naik 10 tangga? Apakah sering merasa kelelahan? Apakah ada paling tidak 5 dari 11 penyakit ini, hipertensi, DM, kanker, penyakit paru, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, stroke, sama penyakit ginjal. Sama di sini, apakah mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter? Jika ada 3 jawaban yang iya, maka vaksin tidak dapat diberikan. Ini untuk yang lansia. Kemudian ditentukan apakah bisa diberikan, apakah ditunda atau tidak diberikan. Kemudian di sini akan dicatat oleh para petugasnya, dan setelah itu di meja 2, setelah dilakukan vaksinasi akan dilakukan observasi. Observasi ini dilakukan minimal 15 menit, ya, harus di ruang observasi. Karena takutnya nanti
ditemukan gejala efek simpang dari si vaksin. Ya, rata-rata sih aman ya. Cuman takutnya nanti ada efek simpang yang timbul, jadi bisa ada petugas kesehatan yang segera menanganinya. Ini adalah alur untuk vaksinasi booster. Kemudian banyak juga nih yang bertanya, ibu hamil apakah bisa divaksinasi booster? Jawabannya adalah boleh. Ya. Jadi ibu hamil itu menurut surat edaran dari Kemenkes, ibu hamil bisa mendapatkan vaksinasi booster COVID-19. Yang bisa diberikan vaksinasi booster pada ibu hamil adalah platform vaksin yang mRNA, ya, Pfizer dan Moderna, dan juga vaksin yang platform dari inactivated, ya, atau yang sudah diinaktivasi, yaitu si Sinovac. Kombinasi tiga ini yang bisa diberikan pada ibu hamil. Syaratnya apa? Ibu hamil yang bisa menerima vaksinasi, ini suhu tubuhnya di bawah 37 derajat, 37,5 derajat Celcius, tekanan darahnya itu kurang dari 140/90, usia kehamilannya lebih dari 13 minggu, dan tidak memiliki keluhan kaki bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, dan pandangan kabur. Serta tidak lupa nanti akan menggunakan format screening pada kartu kendali untuk ibu hamil. Jadi nanti berbeda ya, untuk format screeningnya berbeda sama pasien orang yang biasa. Ini adalah kartu kendali pelayanan vaksinasi booster untuk ibu hamil. Untuk yang meja praregistrasinya itu sama, yang dibedakan adalah di sini. Yang meja 2 screening dan vaksinasinya. Untuk suhu kriterianya sama, ya. Dia kalau di atas 37,5 itu ditunda dulu. Kalau untuk tekanan darah ini yang berbeda. Kalau untuk masyarakat umum di atas 180/110 itu ditunda terlebih dahulu. Kalau pada ibu hamil di atas 140/90 itu dia ditunda. Jika dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jeda 5-10 menit masih di atas 140/90. Kemudian untuk usia kehamilan yang aman diberikan vaksinasi pada ibu hamil adalah yang lebih dari 13 minggu atau masuk ke trimester kedua, itu aman diberikan vaksinasi booster. Kemudian ada pertanyaan tambahan, apakah memiliki keluhan dan tanda preeklamsi? Ya, preeklamsi ini dia resiko tinggi pada kehamilan, ya bisa mengakibatkan kejang jika terjadi eklamsi. Ciri-cirinya adalah ini, gejalanya kakinya bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, pandangan kabur, tekanan darah lebih dari 140/90. Kalau ada keluhan ini, maka ditunda dan dirujuk ke rumah sakit. Kemudian ditanyakan juga apakah mempunyai penyakit penyerta seperti penyakit jantung, DM, asma, paru, HIV, hipertiroid, penyakit gagal ginjal kronik, atau penyakit hati. Kalau dalam kondisi yang terkontrol dan nggak ada komplikasi akut, bisa diberikan. Tetapi kalau misalkan kondisinya tidak terkontrol, ditunda terlebih dahulu. Gitu. Kemudian yang tadi sama ya, apakah mengidap penyakit autoimun seperti lupus? Kalau ada dan terkontrol bisa diberikan, kalau tidak terkontrol ditunda terlebih dahulu. Kemudian, apakah sedang mendapat pengobatan gangguan pembekuan darah? Ini sama juga pada masyarakat umum juga ada pertanyaan ini. Kalau iya, vaksinasi ditunda dan dirujuk. Kemudian, ini sama juga mendapat pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi. Kalau iya, vaksinasi ditunda dan dirujuk. Nah, terus, apakah pernah mengalami konfirmasi penderita penyakit COVID-19 sebelumnya? Ini sama juga ya. Kalau pernah, gejalanya ringan sedang, itu dia bisa diberikan 1 bulan setelah sembuh. Kalau gejalanya berat, bisa diberikan 3 bulan setelah sembuh. Gitu. Kemudian, selanjutnya adalah ini, ya. Persiapan sebelum dilakukan vaksinasi booster. Ya, yang pertama, saya anjurkan untuk pendaftaran online terlebih dahulu. Karena ini untuk menghindari kerumunan di loket antrian. Kalau udah mendaftar online, itu nanti petugas di lokasinya itu lebih cepat. Gitu. Jadi nggak numpuk di loket antrian. Beresiko juga ya kalau numpuk di loket antrian, menimbulkan kerumunan, keramaian di sana. Kemudian yang kedua adalah jika mempunyai komorbid seperti penyakit kronis, tadi konsultasikan terlebih dahulu ke dokter yang merawat. Jika dokter yang biasa merawat mengatakan dalam kondisi stabil dan bisa dilakukan vaksinasi, minta surat keterangan ke dokter tersebut untuk dibawa ke sentra atau tempat vaksinasinya. Jadi mempermudah petugas yang ada di sana juga. Gitu. Kemudian jangan stres dan jangan panik. Ya.
Karena banyak banget pasien-pasien atau orang-orang yang dia itu stres dan panik memikirkan, aduh aku mau jenis vaksinnya apa nih, homolog atau heterolog gitu. Aku pengennya heterolog nih yang bagus. Nanti kalau di sana itu dapatnya homolog gimana nih? Malah pusing dipikirin itu, stres dan panik, malah nanti tekanan darahnya jadi naik. Malah nggak bisa dilakukan vaksinasi. Jadi nanti terima aja. Kalau misalkan di sana itu petugas kesehatan akan menentukan yang mana yang akan diberikan, homolog kah, heterolog kah, sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada. Semuanya itu baik, bagus. Ya. Kemudian, malam sebelum vaksin, tidur yang cukup. Ya, ini juga untuk menghindari besok paginya itu tekanan darahnya naik. Kemudian jangan lupa sarapan agar kondisi badannya itu fit. Ya, karena apa? Karena kalau kondisi badannya itu fit atau sehat, pembentukan antibodinya itu akan lebih optimal. Karena percuma aja kalau misalkan kita tubuhnya tidak fit divaksin, nanti tubuh tidak mampu membentuk antibodi yang optimal. Akibatnya tidak tercapai si dosis yang apa namanya antibodi yang diinginkan. Gitu. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan setelah vaksinasi booster? Ya, jika demam, jika muncul demam, perbanyaklah minum air putih. Ya, minum paracetamol jika suhu di atas 38 derajat Celcius. Ya, ini saya sarankan sih untuk jaga-jaga sebelum vaksin mungkin bisa sedia terlebih dahulu paracetamol di rumah. Jadi nanti setelah vaksin bisa dimonitor suhu tubuhnya di rumah. Ya, kalau demamnya terlalu tinggi di atas 38 segera minum 1 tablet paracetamol untuk orang dewasa. Ya. Kemudian jika demamnya berkepanjangan, segera periksakan diri ke dokter. Ya. Istirahat yang cukup, jangan melakukan aktivitas berat selama 7 hari setelah vaksinasi. Ya, jadi ini tadi kan tubuh kan sedang membentuk sistem pertahanan. Ya, jadi dia membutuhkan kondisi yang fit dan sehat. Ya, jangan dibikin beban tubuh itu aktivitas yang berat, malah nanti pembentukan antibodinya itu tidak optimal. Dan juga beberapa penelitian menunjukkan vaksin Pfizer dan Moderna ya yang platform mRNA itu dia ada efek samping tapi sangat kecil ya. Efek sampingnya itu adalah miokarditis atau peradangan pada jantung. Tapi tidak usah khawatir karena itu efek sampingnya sangat kecil ditemukannya dan itu gejalanya juga ringan. Jadi karena ada peradangan takutnya tumbul miokarditis atau peradangan pada jantung ini, terus kita melakukan aktivitas berat, kerja jantung semakin tertekan, kerja jantung semakin berat, dan akibatnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tidak usah khawatir, untuk efek samping yang miokarditis atau radang jantung itu sangat kecil, ya, relatif aman. Ya. Jadi setelah vaksinasi, istirahat cukup, jangan melakukan aktivitas berat, minimal 7 hari setelah vaksinasi. Ya. Kemudian tidak ada makanan atau minuman khusus yang harus dimakan atau diminum setelah vaksinasi. Biasanya bingung nih, aduh aku harus apa nih yang harus aku hindarin apa nih, pantangan apa nih setelah vaksin nih, gitu. Itu nggak ada pantangannya, makan dan minum ya seperti biasa ya. Kalau bagus ya 4 sehat 5 sempurna. Kemudian jangan lupa protokol kesehatan ya, memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan ruang tertutup itu juga harus tetap dilakukan. Jadi ibaratnya itu adalah protokol kesehatan, prokes ini itu adalah lapisan pertama perlindungan. Jadi dia kayak gerbangnya gitu, pintu gerbangnya untuk menangkal si virus-virus yang masuk, untuk menangkal si musuh-musuh yang masuk. Kemudian sistem yang keduanya itu adalah antibodi, prajuritnya. Ya. Jadi kalau protokol kesehatannya kendor, nanti virusnya bisa nembus si gerbangnya tadi, nanti akan dilawan oleh si antibodi ini. Ya. Antibodi ini yang diperbanyak oleh si dipicu perbanyakannya oleh si vaksin ini. Gitu. Nanti kalau antibodinya itu dia masih bisa ditembus, baru nanti yang ke terakhir. Yang terakhir itu adalah jenderalnya atau komandannya itu adalah namanya sel T memori. Jadi ada sel T memori itu dia juga muncul karena adanya vaksinasi itu. Jadi dia komandannya. Jadi dia yang mengerti gimana nih strategi ke depannya kalau ada infeksi virus itu lagi. Jadi kalau misalkan yang antibodinya udah turun, banyak yang mati, sel T-nya itu nanti dia akan menyuruh si sel B untuk meningkatkan si antibodi yang banyak lagi ya atau meningkatkan prajurit yang banyak lagi. Jadi tetap yang paling utama di sini prokesnya itu juga jangan kendor. Gerbangnya itu ditutup rapat ya biar nggak ada virus yang masuk gitu. Kemudian ini apa akibatnya jika tidak mau di booster? Ya, aku kan udah vaksin dosis pertama nih sama dosis kedua nih udah lengkap. Ngapain sih booster-booster segala gitu?
Apa akibatnya nih? Ya tadi, ya kan prajuritnya tuh mulai turun, sistem kekebalan tubuhnya, imunnya itu antibodinya mulai turun. Sedangkan virus di luar musuhnya itu banyak. Kalau ada yang masuk, jebol, sedangkan prajuritnya turun, kita tidak siap untuk melawan banyaknya virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Akibatnya, virus itu udah cepat nyerang sel-sel yang ada di paru-paru, nyerang organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Padahal kita lagi berusaha untuk memperbanyak antibodi atau membentuk antibodi ya untuk melawan virus. Karena membentuk antibodi itu kan butuh waktu juga gitu. Keburu badan kita sudah dirusak oleh si virus itu sendiri. Akibatnya nanti penyakitnya akan parah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, untuk menghindari itu kita lakukan vaksinasi booster ya. Gitu. Kemudian nih, ada mitos atau fakta yang beredar di masyarakat. Biasanya sering banget kita temukan di grup-grup WhatsApp, ya. Di forward lagi, dikirim ke yang grup yang lain lagi, kirim grup yang lain lagi, gitu ya. Yang pertama adalah varian Omicron tidak mematikan. Ya, sudah ditemukan kasus di mana orang dengan infeksi Omicron itu meninggal dunia. Ya, varian Omicron itu dia mematikan untuk orang yang lansia, mempunyai penyakit bawaan atau komorbid, dan dia mengalami imunokompromis, dan yang tidak dilakukan vaksinasi. Ya. Terus kemudian yang kedua, minum kopi pahit terbukti klinis sembuhkan Omicron. Ya, ini juga ada beredar nih. Ya, nggak ada hubungannya kopi sama si virus. Ya, karena kopi itu nanti minum masuknya ke lambung yang meningkatkan asam lambung yang menjadi adalah MAH kalau sering minum kopi pahit. Ya, kalau virus itu nanti dia lewat droplet, lewat udara masuk ke saluran pernafasan. Ya, jadi nggak ada hubungannya. Kemudian, alat tes antigen COVID-19 itu palsu dan tidak berfungsi. Jadi beberapa itu ada berita yang di mana dia melakukan netizen Indonesia melakukan penelitian sendiri. Jadi si alat tes antigen itu ditetesi lemon gitu, ditetesi kopi atau sambal kayak gitu, terus kok menunjukkan hasil yang positif. Padahal ini bukan air liur dan lain-lain. Itu dia bilang kalau alat tes antigen itu palsu dan tidak berfungsi. Itu salah ya. Alat tes antigen COVID kalau diberikan perlakuan seperti itu, terutama yang diberikan zat asam, itu dia akan merusak antibodi yang ada di dalam alat tes COVID-19 itu, sehingga nanti hasilnya jadi rancu, gitu ya. Tetap dia bisa efektif untuk screening awal pada orang-orang yang dicurigai menderita COVID-19. Kemudian, berenang bisa tertular COVID, berenang atau air itu dia tidak bisa menularkan atau tidak bisa menjadi media untuk penularan COVID ya. Tetapi kalau kita berenang di tempat yang ramai dan kita tidak melakukan jaga jarak kayak gitu bisa tertular COVID. Jadi kalau berenang usahakan pilih kolam renang yang tidak ramai. Kemudian kalau sudah naik dari kolam renang pakai masker gitu. Kemudian nih ada penelitian waktu itu kan dexamethasone disebut ampuh untuk mengobati penyakit COVID. Banyak banget orang-orang Indonesia yang menyerbu apotek-apotek untuk membeli si dexamethasone ini. Ya, faktanya adalah dexamethasone memang ya ampuh untuk menyembuhkan pasien COVID, tapi dia yang gejala berat. Ya, kalau untuk yang gejala ringan sama sedang itu malah tidak dianjurkan diberikan dexamethasone. Ya. Jadi jangan asal-asalan membeli obat dan menterapi sendiri. Gitu. Kemudian minum antibiotik untuk mencegah dan menyembuhkan COVID-19. Ini salah ya. Karena COVID-19 itu SARS-CoV-2 itu dia merupakan jenis virus, bukan bakteri ya. Kalau virus ya diberikannya antivirus, bukan antibiotik. Kalau antibiotik itu dia untuk melawan infeksi bakteri ya. Terus kemudian yang terakhir, memakai masker membuat tubuh kekurangan oksigen? Enggak. Ya, kalau memakai maskernya itu benar, itu dia tidak akan kekurangan oksigen tubuh. Ya, jadi masker yang efektif itu yang paling bagus itu adalah yang N95, kemudian yang kedua KN95, terus kemudian masker bedah, dan yang terakhir adalah masker kain. Nah ini yang terakhir, 10 kondisi anak yang tidak boleh menerima vaksinasi COVID-19 ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak ya, ini ada rekomendasi dari IDAI ya. Dia
tidak merekomendasikan vaksinasi untuk anak-anak yang memiliki atau mengalami kontraindikasi sebagai berikut. Ada 10. Yang pertama, anak dengan defisiensi imun, ya, atau penyakit autoimun yang tidak terkontrol. Kemudian ada penyakit sindrom Guillain-Barré syndrome atau GBS, ya. Ada peradangan pada sel saraf, mielitis transversa, peradangan pada otak, ya. Acute demyelinating encephalomyelitis itu juga dia tidak boleh diberikan vaksin COVID-19. Kemudian pasien anak kanker yang sedang menjalani kemoterapi atau kemoterapi itu juga kontraindikasi, ya. Anak yang sedang mendapat pengobatan imunosupresan itu juga kontraindikasi, ya. Suhu di atas 37,5 itu juga kontraindikasi. Terus kemudian anak yang baru sembuh dari infeksi virus kurang dari 3 bulan itu juga kontraindikasi untuk diberikan vaksin COVID-19. Atau dia yang pasca imunisasi lain kurang dari 1 bulan itu juga tidak boleh diberikan. Atau anak atau remaja yang sedang hamil, anak yang mempunyai hipertensi dan diabetes mellitus, sama anak-anak yang dengan penyakit kronik atau kelainan kongenital yang tidak terkendali, itu juga kontraindikasi untuk diberikan si vaksinasi COVID-19. Ya, jadi harus berhati-hati. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa diskusi bersama juga dengan Dokter Puput ya, agar lebih interaktif dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Ya. Monggo, waktu dan tempat saya serahkan kepada Dokter Puput. Baik, terima kasih sekali Dokter Adi untuk materinya, luar biasa, sangat informatif sekali nih Dok. Ini Dok, pertanyaan di Q&A kita banyak sekali Dok, ada 33 jumlahnya. Kita mulai dari mana ini ya? Kita masuk sesi tanya jawab ya ini para peserta. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang mana nih? Yang mana Dok? Pertama ya, nih vaksin ini punya masa aktif nggak sih? Dan apakah setelah vaksin ketiga akan dilakukan vaksin lagi kembali ke depannya, Dok? Vaksinasi ini, oh ya. Ya, jadi pertanyaan nomor 1 ya. Vaksin ini punya masa aktif dan apakah setelah vaksinasi ketiga booster akan dilakukan vaksinasi kembali ke depannya? Nah, ya pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi tubuh itu kan seperti yang saya katakan tadi ya, jika di luar itu masih ada banyak musuh ya, masih ada banyak virus-virus yang ada di luar lingkungan kita ya, itu masih terus bisa dilakukan vaksinasi ya ke depannya. Karena kita juga butuh penelitian lebih lanjut apakah ke depannya nanti vaksinasi booster ini akan turun lagi seiring dengan berjalannya waktu gitu. Jadi dari sekarang sampai ke depannya itu terus dilakukan penelitian-penelitian yang lebih lanjutnya gitu sampai si virus yang ada di lingkungan kita ini sudah tidak ada. Nah, kayak gitu. Jadi ke depannya bisa dimungkinkan ada vaksinasi lanjutan. Seperti itu dong. Apalagi kalau misalkan belum tercapai herd immunity. Ya. Jadi apalagi kalau misalkan ada beberapa orang yang masih belum mau divaksinasi. Orang yang belum mau divaksinasi itu adalah dia menjadi ladang atau pabriknya berkembangnya si virus-virus ini. Nanti akan timbul mutasi-mutasi jenis virus yang lainnya yang kita takutkan di kemudian hari. Tetapi kalau orang-orang yang cakupan vaksinasinya itu sudah mencakup hampir seluruh dunia, insya Allah si virus tidak bisa lagi bereplikasi atau memperbanyak diri ke tubuh manusia. Akibatnya dia akan hilang dengan sendirinya. Jadi tidak perlu diberikan vaksinasi lagi di kemudian hari. Gitu. Ya, kita berdoa saja semoga sudah insya Allah berakhir tahun ini ya. Gitu, Dr. Puput. Baik, terima kasih untuk jawabannya Dokter Adi. Ini ada lagi yang bertanya, apakah vaksin ada expired date-nya? Ya ada ya dok. Ya, jadi ada vaksin yang ada expired-nya. Jadi kalau dari anjuran Kemenkes itu yang dipakai yang sekarang adalah yang hampir istilahnya ya, hampir habis masa aktifnya atau masa expired-nya itu dipakai dulu kayak gitu. Yang baru-baru itu nanti dipakai di kemudian-kemudiannya seperti itu. Ada. Jadi sebelum masa expired-nya itu habis, ayo teman-teman kita gunakan vaksin tersebut untuk kita vaksinasi ke tubuh kita ya agar bekerja dan tidak mubazir ya.
Ya, agar Dok. tidak mubazir ya dok. Heeh. Oke, ini banyak pertanyaan. Pertanyaan apa lagi ya dok ya? Oh, Apalagi? ini. Distribusi vaksin di Indonesia sudah baik nggak sih menurut dokter? Yang pertama. Yang kedua, gimana sih agar penerima vaksin itu dapat menerima tepat waktu gitu dok? Gimana tuh dari pemerintah Indonesia? Yang ketiga, Dokter Adi nih sebagai kandidat PhD nih, gimana sih, ada rencana besar nggak sih untuk kedepannya dalam berkontribusi dalam pemberantasan COVID-19 Indonesia? Kan Dokter Adi di ini ya di divisi pengendalian penyakit infeksi ya dok ya. Nah gitu. Oke, sip. Jadi yang pertama, distribusi vaksin udah merata belum sih di Indonesia? Nah, kalau kita lihat kriteria untuk vaksinasi booster kan dia kan diberikan dengan kriteria dosis pertama itu daerah itu atau kabupaten atau kota itu sudah mencapai 70% yang divaksinasi dosis pertama dan 60% yang sudah divaksinasi untuk dosis yang kedua. Ternyata di seluruh Indonesia itu baru 244 kabupaten atau kota yang memenuhi kriteria tersebut. Artinya masih banyak daerah yang di bawah standar. Ya, terutama kemarin saya membaca itu di daerah Papua itu bahkan ada yang dia capaian vaksinasinya itu 0, sampai 1, saja kayak gitu. Jadi ini nih yang harus kita gencarkan. Nah, ini aku sebenarnya kurang tahu apakah memang distribusinya itu memang belum merata atau memang orang-orangnya yang tidak mau divaksin seperti itu ya. Cuman kalau dilihat dari data apa namanya orang-orang yang sudah divaksin di Indonesia itu belum merata. Ada yang dia capaiannya udah tinggi, ada yang dia masih rendah. Di DKI aja kan sudah mencapai 120% dosis 1 gitu. Sedangkan di Papua 0, sampai 1, saja yang sudah divaksinasi dosis yang pertama. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua tadi apa, Dok? Apa yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah, dok, Oh, untuk agar orang menerima vaksinnya ini tepat waktu gitu? iya. Ya, kalau untuk yang dilakukan pemerintah yaitu gencarkan sosialisasi ya tentang pentingnya itu vaksinasi dari si booster ini gitu. Kemudian juga apa ya istilahnya ya masing-masing daerah kayak gitu itu dirangkul. Jadi kayak posyandunya itu dirangkul, PMI-nya itu dirangkul juga yang dekat dengan masyarakat agar masyarakatnya itu dia mau dilakukan vaksinasi kayak gitu. Jadi nggak cuman merangkul pemangku kebijakan yang ada di atas-atas saja, tapi juga yang bawah-bawahnya itu juga dirangkul juga gitu dok, biar orang-orangnya juga mau divaksinasi gitu. Terus yang ketiga ya kalau saya di sini kebetulan di jurusan Infectious Disease Control atau pengendalian penyakit infeksi di Universitas Kobe, ambil PhD atau S3 yang ada di sini. Nah, kedepannya sebenarnya di laboratorium saya di sini juga fokusnya itu karena dia tentang pengendalian infeksi itu ada virus corona, virus hepatitis, virus rotavirus yang untuk diare. Fokusnya itu ada 3 itu gitu. Kita juga mengerjakan tentang virus corona ini juga kayak gitu. Nah, kedepannya ya memang saya inginnya di sini menempuh mendapatkan ilmu sebanyak-banyak mungkin. Karena kan tahu kan ya dokter ya kalau di Jepang kan negaranya kan maju istilahnya semua fasilitas ada, terus kemudian semua reagen-reagen ada. Jadi saya ingin mendapatkan semua ilmu-ilmu yang ada di sini yang kemudian nanti akan saya bawa ketika saya tahun depan pulang ke Indonesia dan saya terapkan di Indonesia gitu untuk meningkatkan sistem kesehatan atau penelitian yang ada di Indonesia agar lebih maju gitu. Gitu sih dok. Insya Allah doakan ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih dok. Nih ada lagi dok yang nanya dok. Aduh, makin bertambah yang bertanya ini dok. Sangat menarik sekali tampaknya topik kita hari ini ya dok ya. Oke, ini ada pertanyaan. Benar nggak sih dok mayoritas pasien COVID Omikron adalah orang-orang yang sudah vaksin komplit? Itu hoax atau fakta dok? Kemudian gimana sih cara kita nih untuk mencegah untuk mencegah hoax yang tersebar di masyarakat ya, yang kayak latah gitu lah dok ya. Di grup-grup WA ya biasanya sering banget ya. Biasanya di grup WA keluarga juga gitu kayak Mas Adi mau nanya dong ini bener nggak ini bener nggak gitu. Aduh ini hoax dari mana lagi ini dari mana lagi gitu. Nah ya jadi kalau yang tadi yang pertama ya apakah benar sih Omikron itu menyerang pada orang-orang yang sudah dilakukan vaksinasi lengkap? Ya, jadi perlu diketahui ya, jadi Omikron itu dibandingkan dengan varian-varian lain, Alpha, Beta, Delta, sama Gamma, itu dia memang tingkat penularannya itu jauh-jauh lebih tinggi. Ya.
dia bisa 6 kali lipat lebih infeksius atau lebih menular dibandingkan dengan varian yang lainnya gitu. Jadi dia memang tingkat infeksiusnya lebih tinggi, tetapi perlu diketahui di sini fungsi dari vaksinasi ini adalah dia untuk menghindarkan orang terkena penyakit COVID sampai dibutuhkan rawat inap dan gejala berat, apalagi kematian gitu. Jadi kalau untuk yang terkena virus corona itu sendiri itu masih bisa pada orang-orang yang dilakukan vaksinasi dosis pertama maupun yang kedua. Bedanya adalah tadi ya, dia tidak berkembang menjadi penyakit berat sampai rawat inap dan kematian dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan vaksinasi ditambah dengan adanya komorbid itu yang berbahaya gitu. Jadi untuk tingkat penularannya itu yaitu hampir sama sebenarnya gitu. Masih di mute, Dokter Puput? Mohon maaf dok, saya pikir sudah di ini unmute. Ini ada pertanyaan lagi dok, apa saja sih dampak negatif dari vaksin booster? Nah, setelah menerima vaksin itu gejala apa aja sih yang bisa kita rasakan gitu? Oh ya, benar nih, ini juga pertanyaan banyak ya, pada khawatir istilahnya kayak gitu. Apalagi Moderna juga kemarin baru diberikan ya, yang di Indonesia ya. Ya. Kalau di Jepang itu dia pakainya vaksin itu cuma ada 2 aja dok. Jadi pakainya itu Pfizer sama Moderna aja gitu. Jadi memang sempat kaget waktu saya pertama kali divaksinasi Moderna di sini. Oh efek sampingnya kok cukup lumayan juga gitu. Terus kemudian dosis yang kedua Moderna juga, lumayan juga nih gitu. Nah perlu diketahui di sini ada namanya efek samping sama efek simpang dok. Nah yang dinamakan efek efek samping itu dia sudah pasti terjadi. Contohnya kalau kita gatal-gatal ya, gatal-gatal kita minum obat namanya antihistamin ya, obat gatal kayak gitu. Efek sampingnya pasti dia akan mengantuk. Ya, itu sudah pasti, itu dinamakan efek samping. Emang si obat itu menimbulkan efek sampingnya mengantuk, obat untuk mengatasi gatal gitu. Nah, kalau yang KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi itu disebut dengan efek simpang. Artinya tidak semua orang itu mengalami kejadian itu. Ada orang-orang yang mengalami efek simpangnya itu dia cukup hanya nyeri kepala biasa, terus kemudian demam-demam sedikit gitu ya, terus badannya itu pegel-pegel nggak enak. Ada yang dia efek simpangnya itu lebih berat daripada itu gitu. Jadi nggak bisa digeneralisasi, pasti setelah dilakukan vaksinasi akan mengalami efek simpang seperti ini kayak gitu. Tergantung dari masing-masing individunya karena tidak selalu muncul KIPI ini atau efek simpang ini. Tapi biasanya, seringnya, mayoritas itu ya dia akan mengalami sedikit nyeri kepala, terus kemudian nyeri di bagian lokasi suntikan ya, sama badannya itu agak-agak greges ya, greges tahu lah ya dok, greges atau sedikit-sedikit demam kayak gitu. Ya, perbanyak minum air putih saja sih. Sama tadi sih saran saya sedia paracetamol ya. Jika nanti suhu tubuhnya itu tinggi gitu atau kepalanya itu berat banget itu bisa juga diredakan dengan minum paracetamol dan istirahat yang cukup gitu dok. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Tadi Hmm. kan dokter sudah memberi ini apa namanya materi tentang panduan pemberian vaksin booster ya dok ya. Ini ada yang bertanya, jika saya dosis 1 dan 2 Sinovac untuk boosternya Moderna, itu kan dia di luar panduan itu gimana dok? Gitu. Di luar dari 1-2-nya yang dokter Sinovac. paparkan tadi. Ya dosis 1-nya Sinovac, dosis 2 Sinovac juga. Tapi dia dapat boosternya Moderna, gimana itu dok? Kemudian untuk boosternya Moderna ini sendiri, seberapa efektifnya sih dok? Gitu. Oh iya oke. Makasih Dokter Ruput. Itu ada di panduan yang di BPOM itu ada yang Sinovac dan Moderna gitu. Jadi baik BPOM maupun Kemenkes itu dia bisa dipakai. Kalau yang Kemenkes itu kan dia hanya yang ini ya, Sinovac itu nanti bisa diberikannya Pfizer sama AstraZeneca ya. AstraZeneca biasanya Moderna atau Pfizer. Tapi kalau dari panduannya BPOM ini juga sama-sama bisa diberikan. Ini kalau misalkan dia kalau dia diberikannya itu yang 1-2-nya itu, oh nggak ada ya, sorry. Kalau yang diberikannya 1-2-nya itu Sinovac, kalau misalkan dosis yang ketiganya itu boosternya itu Moderna, itu bagaimana? Ya, harusnya tidak diberikan, karena Moderna itu dia hanya diberikannya untuk yang
homolog saja gitu. Tapi perlu diingat, jadi kalau di sini itu ada teman-teman yang dari Indonesia nih, dokter-dokter yang dari Indonesia yang baru masuk di Jepang, ya. Jadi baru masuk di Jepang, teman-teman dokter-dokter di Indonesia ini sudah mendapatkan vaksin Sinovac 2 kali. Kemudian dia masuk ke Jepang, vaksin Sinovac itu tidak dianggap di Jepang. Jadi dia harus melakukan vaksinasi ulang. Dia diberikan vaksin Moderna 2 kali atau vaksin Pfizer 2 kali di sini, gitu. Jadi beberapa negara ada yang menganggap bahwa Sinovac itu tidak masuk apa ya istilahnya ya vaksinasi di negara mereka. Jadi harus mengulang vaksin dari yang vaksinasi Moderna atau vaksinasi Pfizer gitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia kan pakainya mekanisme ini nih. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi vaksinnya pertama, keduanya dosisnya pakainya Sinovac, ya nanti vaksinasi yang boosternya akan dicarikan vaksin yang lainnya gitu. Tidak akan dicarikan yang Moderna gitu. Gitu Dokter Puput. Baik, terima kasih dok. Dok, kayak mesti pakai slide ini lagi dok. Karena Sorry. ada yang bertanya nih dok. Lagi-lagi. Iya, nih ada dari peserta kita nih dok. Baru dosis 1 dari dosis apa namanya vaksinnya itu adalah Sinovac. Tapi beliau belum mendapatkan vaksin kedua karena mengingat sulitnya menemukan vaksin yang sama tersebut. Kira-kira nih vaksin apa yang cocok untuk vaksin keduanya, kemudian untuk vaksin boosternya? Oke. Kalau tinggalnya di daerah mana ya? Nggak tahu ya. Di daerah Kalimantan Selatan, dok, Tanah Bumbu. Kalimantan Selatan ya, iya. Jadi memang ada beberapa daerah yang dia itu distribusi vaksinnya masih agak kurang ya. Jadi kalau misalkan dosis yang pertamanya itu Sinovac, ya diusahakan dosis yang keduanya itu dia sama Sinovac dulu. Baru nanti dosis yang ketiganya itu nanti pakai Pfizer atau AstraZeneca ya untuk yang heterolog. Atau kalau yang homolog berarti yang pakai yang Sinovac lagi gitu. Atau nanti bisa disesuaikan dengan kebijakan ketersediaan stok vaksin yang ada di daerah tersebut gitu. Nanti ikut saja mekanisme vaksinasi yang ada di daerah itu gitu. Jadi nanti bilang aja sama petugas yang ada di sana, saya sudah divaksinasi Sinovac nih gitu. Kemudian yang keduanya itu saya harusnya Sinovac lagi, ada atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, minta tolong untuk dicarikan vaksinasinya. Seperti itu sih. Gitu dong. Tetap berpandu pada si kombinasi pemberian vaksinasi booster dari Kemenkes dan BPOM ini. Gitu. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Selanjutnya ini dok, ada yang bertanya, kenapa orang yang mau vaksin itu nggak boleh tekanan darahnya lebih dari 180. Kemudian apakah ini berlaku untuk vaksin atau semua vaksin dok? Maksudnya adalah di luar vaksin COVID-19. Oke. Ya, jadi kan kalau misalkan seperti yang saya katakan tadi ya, kalau untuk vaksinasi itu kan dia butuh tubuh yang fit, ya, butuh tubuh fit dan sehat agar pembentukan antibodinya itu dia juga optimal gitu. Jadi jangan sampai si vaksin tersebut malah membahayakan tubuh itu sendiri gitu. Artinya apa? Kalau misalkan tekanan darah di atas 180/110 itu kan dia masuk kategori tekanan darah yang sangat tinggi atau hipertensi emergensi ya kalau kita sebut ya dokter Puput ya di apa namanya kedokterannya itu kan cukup bahaya juga bagi tubuh. Jadi jangan sampai kita memasukkan sesuatu benda asing dari luar yang malah nanti akan membahayakan tubuh kita lebih lanjut karena kondisi tubuh sedang drop kayak gitu. Jadi kita perbaiki dulu nih tubuh kita ya. Tekanan darahnya kita kontrol terlebih dahulu, turunkan tensinya terlebih dahulu baru nanti kita berikan vaksinasi tersebut gitu. Untuk vaksinasi yang lain juga seperti itu, Dr. Puput. Nggak cuman vaksin COVID-19 gitu. Jadi upayakan tubuh kita itu sehat dulu, baru nanti kita divaksinasi gitu. Jadi kita harus fit dulu ya dok, baru kita vaksin. Makanya jangan terlalu stres dok. Ini ada lagi pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya, untuk vaksin booster yang homolog Sinovac, kenapa efektivitasnya paling rendah dibanding yang lainnya? Karena hanya 7,36%, sementara yang lain itu lebih dari 90%.
Itu pertanyaan pertama, Dok. Yang kedua, kenapa sih virus dan vaksin ini kayak berjilid-jilid gitu, Dok? Seolah-olah diciptakan kayak untuk komputer gitu, Dok. Nah, yang ketiga, sasaran booster itu kan lansia ya, yang terutama ya. Untuk usia lansia ini berapa sih, Dok? Apakah lebih 16 tahun atau bagaimana gitu? Ini pasti udah ini ya, udah bosen ya dengan apa namanya kasus coronavirus, vaksin COVID, vaksin ya, karena udah 2 tahun kita dilanda kayak gini terus ya, ya sama sih capek juga. Nah yang pertama tadi, yang ini dulu kali ya. Yang pertama tadi apa, Dok? Sorry. Kenapa vaksin booster homolog Oh Sinovac iya. itu efektivitasnya paling rendah, Dok, daripada Ya yang benar. lain? Jadi ya yang tadi ya, kalau misalkan kita boosternya pakai Sinovac itu dia hanya 73%, tapi kalau boosternya itu yang dosis 1 2-nya itu Sinovac tapi di boosternya dengan Pfizer atau AstraZeneca dia bisa sampai 94%, maksudnya seperti itu ya. Sebenarnya perbedaannya ya tidak terlalu cukup mencolok kayak gitu, Dok. Memang direkomendasikan untuk diberikannya yang heterolog karena dia bisa meningkatkan antibodi yang lebih tinggi dibandingkan yang dia homolog. Nah, kenapanya itu dari data penelitian yang ada di Turki itu dia menyebutkan seperti itu dan yang ada di Chile juga menyebutkan seperti itu. Gitu. Jadi mereka tidak apa ya menyebutkan secara gamblang, tetapi bisa kita logika kalau dari teorinya adalah kalau misalkan dia homolognya itu Sinovac, sedangkan Sinovac itu dia kan vaksinnya itu kan inactivated ya atau virus yang sudah mati istilahnya kayak gitu. Jadi pembentukan antibodinya itu nggak usah terlalu banyak gitu loh. Karena kayak prajurit nih kayak dikasih si apa namanya musuh-musuh yang udah mati kayak gitu ya dia cukup di apa ya cukup apa ya keluar prajuritnya itu nggak terlalu banyak gitu untuk mengidentifikasi si apa namanya musuh-musuh itu gitu. Tapi kalau diberikannya itu vaksinasi yang berbeda kayak gitu misalkan Pfizer atau AstraZeneca kayak gitu kan dia kayak kayak apa ya istilahnya ya musuh baru gitu loh kayak kayak varian baru gitu karena kan masing-masing vaksin kan membawa apa ya materi genetik itu kan beda-beda dari si virus itu gitu. Jadi kayak keberagaman materi genetik, keberagaman dari vaksinasinya itu kan berbeda-beda. Nah, otomatis si antibodinya itu juga dia akan membentuk si antibodi yang berbeda-beda lagi. Ya, antibodi yang lain-lain lagi. Makanya respon antibodinya dia akan lebih banyak pada yang heterolog kayak gitu. Keberagaman si musuh, keberagaman juga nanti prajuritnya untuk menangkal si itu gitu. Tetapi tidak usah apa istilahnya tidak usah khawatir, tidak usah memikirkan, aduh nanti saya dapatnya homolog lagi, aduh gimana ya, gitu-gitu, nggak usah, gitu. Karena nanti yang akan menentukan itu adalah petugas vaksinasi yang ada di sana, sesuai dengan ketersediaan dari si vaksin. Kalaupun nanti dapatnya yang homolog, itu tidak masalah. Itu sama-sama efektif untuk meningkatkan titer antibodi dan melindungi tubuh dari penyakit berat dan apa namanya kematian, rawat inap akibat COVID-19. Daripada kita mencari-cari mana nih yang ada vaksin Pfizer-nya, mana nih ada yang AstraZeneca-nya, aku mau heterolog nih, keburu kita kena virus terlebih dahulu. Gitu. Jadi sama aja gitu. Dok, Mhm. ini yang tadi pertanyaan, apakah antara virus dan vaksin ini memang Oh iya. berjilid-jilid sama seperti virus dan virus yang diciptakan untuk komputer? Gitu, Dok. Oke, oke, oke. Siap, siap. Jadi memang kalau sejarah apa ya istilahnya ya, virus itu kan dia banyak banget ya. Dari yang dulu banget juga sempat terjadi pandemi itu dia ada flu Spanyol ya. Itu juga dia banyak banget orang yang terkena gitu. Terus kemudian virus-virus yang lain juga kan ada juga tuh ada influenza, ada hepatitis, kemudian ada virus-virus yang lain juga itu kan juga dia membutuhkan si vaksin untuk melindungi tubuh agar tidak terkena si virus tersebut. Nah, kebetulan ya dilalahnya qadarullah itu tahun 2019 akhir itu dia muncul si muncul si COVID-19 ini, si SARS-CoV-2 ini, ya mutasi dari SARS-CoV-1 ya. Nah, ini karena ada virus baru, akibatnya menimbulkan penyakit yang baru karena dia bisa menghindar dari sistem kekebalan tubuh yang sudah ada. Nah, oleh karena itu kita butuhkan vaksin yang kita sesuaikan dengan karakteristik si virus tersebut kayak gitu. Nah, ternyata si virus itu lama-lama dia bisa mengalami mutasi seperti yang aku katakan tadi. Jadi kayak dia tuh kayak fotokopi gitu loh, mesin fotokopi yang dia bereplikasi. Dia tuh si virus tuh tidak bisa hidup tanpa inang. Inangnya itu adalah biasanya manusia. Jadi dia akan bereplikasi di sel tubuh manusia, memperbanyak diri di sana. Ya, ketika dia bereplikasi di sel tubuh,
dia bisa mengalami penggandaannya itu dia salah gitu, fotokopiannya itu dia salah, itu yang disebut dengan mutasi. Ya, urutan dari nukleotidanya itu dia salah. Nah, mutasi ini bisa mengakibatkan terjadinya virus itu lebih berbahaya atau lebih ringan daripada virus yang sebelumnya. Nah, sebenarnya mutasi ini yang pada SARS-CoV-2 itu udah sangat banyak, ada lebih dari 4.000 mutasi. Tetapi 3.000 ke atas itu dia menimbulkan yang lebih ringan daripada si virus aslinya. Sedangkan beberapa virus itu menimbulkan yang lebih banyak. Oleh karena itu ada yang disebut oleh WHO namanya variant of interest sama variant of concern. Di mana varian-varian mutasi ini dia yang lebih berbahaya daripada virus yang awal. Yang tadi alpha, beta, gamma, delta gitu. Kalau yang variant of interest itu dia yang lambda kayak gitu ya. Jadi semakin orang tidak divaksinasi, semakin virus itu masuk ke dalam sel tubuh banyak orang kayak gitu, semakin fotokopian itu banyak yang salahnya kayak gitu. Dan itu semakin menimbulkan banyak mutasi-mutasi yang beredar di dunia ini. Nah, kalau kita ingin menghentikan mutasi-mutasi itu agar tidak banyak mutasi virus yang muncul bermunculan, ya itu langkahnya adalah dengan divaksinasi agar si virus itu tidak bisa bereplikasi di tubuh kita, agar virus itu tidak bisa menggunakan tubuh kita itu sebagai mesin fotokopi atau pabriknya mereka, kayak gitu dong. Terima kasih dok. Ini dok, yang pertanyaan usia lansia itu berapa sih dok? Oh Sama iya. berapa dok? Apakah di atas 60, di atas 50? Ya, Apa sih yang jadi dikatakan umur lansia? jadi kalau untuk prioritasnya dari si vaksinasi booster ini kan kriterianya tuh prioritasnya itu untuk lansia, yaitu di atas sama dengan 65 tahun, kayak gitu. Ya, sama penderita imunokompromis atau kekebalan tubuhnya itu turun, gitu. Cuman, kalau teman-teman nggak lansia, bukan lansia, misalkan kayak usia yang biasa gitu, kayak 40 gitu, atau 30 kayak gitu, dan ternyata sudah 6 bulan sejak vaksinasi dosis kedua gitu, tidak apa-apa dilayani. Jadi jangan ragu kalau misalkan udah 6 bulan nih sejak vaksinasi yang dosis yang kedua nih kayak gitu, ini aja daftar aja, datang aja gitu. Cuman kalau yang bulan Januari itu memang dia ada 21 juta targetnya itu untuk itu lansia dan imunokompromis gitu. Jadi insya Allah Februari mungkin nanti ada skema lagi, lain lagi gitu. Karena kan awalnya tadinya ada yang isunya berbayar gitu ya. 45 sampai 200.000 kalau nggak salah boosternya itu isunya berbayar gitu. Jadi diberikan gratis hanya untuk peserta BPJS yang PBI, terima bantuan iuran gitu. Tapi ternyata Alhamdulillah Bapak Jokowi ini berbaik hati menggratiskan semuanya gitu. Baik dok, makasih ya dok jawabannya. Masih banyak dokter Putri pertanyaannya? Banyak banget Bapak. Waduh, kayaknya rekor hari ini dokter. Banyak banget, karena ini narasumber kita oke nih pembawaannya. Oke, ini dok ada pertanyaan dok ya. Kalau misalnya memiliki riwayat alergi dan saya divaksin, apakah bisa tambah nggak ya? Bertambah parah nggak sih dok alerginya? Oh iya. Jadi sama efek samping dari vaksin booster sendiri apakah lebih parah dari vaksin-vaksin sebelumnya? Oh oke. Ya terima kasih. Kalau untuk alergi sendiri tadi ya kalau misalkan dia memang alerginya itu terhadap vaksin yang sebelumnya kayak gitu, itu memang kontraindikasi gitu. Tapi kalau misalkan kayak alergi-alergi yang lain, kayak misalkan alergi dingin gitu atau alergi udang, seafood biasanya kayak gitu, biasanya tidak terlalu berpengaruh kayak gitu dok. Ya, kecuali dia alerginya terhadap si vaksin yang tersebut kayak gitu. Cuman kadang menjadi catatan aja gitu bagi tenaga kesehatan gitu ditulis kayak gitu di sana gitu. Terus kemudian apa tadi yang kedua dok? Yang kedua dok, untuk vaksin booster sendiri, Oh apakah iya. efek sampingnya lebih parah daripada vaksin 1-2 lainnya? Oh iya. Sip. Jadi kalau untuk vaksin booster sendiri, kalau misalkan pakai mekanisme yang homolog ya, yaitu efek sampingnya itu hampir sama dengan vaksinasi yang sebelumnya gitu. Tetapi kalau untuk yang bukan efek samping ya, efek simpang ya. Tapi kalau untuk vaksinasi yang heterolog kayak gitu ya, dia agak sedikit berbeda karena sistem kerja atau mekanisme kerja dari si vaksin tersebut itu kan beda kan. Misalkan yang tadi dia inactivated, berarti kan dia virusnya udah mati gitu. Nanti kok dia didapatkannya yang booster itu dia pakainya yang
Moderna atau Pfizer yang mRNA kayak gitu. Itu kan nanti beda lagi si respon tubuhnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia divaksinasinya dengan vaksin yang berbeda dari yang vaksin dosis 1 dan 2 itu efek simpangnya juga akan berbeda. Sekali lagi efek simpang itu dia tergantung dari masing-masing orang gitu. Bukan efek samping. Gitu, Dok. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Nih ada lagi yang bertanya, kena penasaran, Dok. Apabila orang yang pernah terkena positif COVID dengan kondisi hingga parah, mungkin gejala berat tampaknya, Dok, apakah bisa menerima vaksin booster, Dok? Oke, sip. Ya, jadi tadi di kuesioner yang ada di alur pelaksanaan vaksinasi COVID kan dia ada pertanyaan itu tuh. Apakah Anda pernah terinfeksi COVID sebelumnya gitu. Terus kemudian jawabannya adalah jika pernah disesuaikan dengan kriteria yang ada gitu. Jadi kriterianya adalah kalau misalkan pernah terkena penyakit COVID-19 sebelumnya dan gejalanya itu dia ringan sampai sedang, itu bisa diberikan vaksinasi booster 1 bulan sejak si COVID-19 ini itu sembuh, gejala ringan sedangnya itu sembuh. Jadi sejak 1 bulan setelah sembuh itu bisa diberikan vaksinasi booster. Tapi tentunya harus 6 bulan dulu nih setelah vaksinasi dosis yang kedua gitu. Tetapi kalau dia kenanya itu penyakit yang berat kayak gitu COVID-19-nya itu dia jedanya itu adalah 3 bulan sejak dia sembuh dari yang penyakit gejala beratnya dari si COVID-19 itu bisa diberikan vaksinasi booster 3 bulan setelah dia sembuh dari yang gejala beratnya itu gitu. Tapi sekali lagi 6 bulan dulu setelah dosis yang kedua itu harus mencukupi gitu dong. Oke, jadi intinya misalnya sudah terkena, dia sudah nggak bisa vaksin booster, tapi harus untuk riwayat vaksin keduanya itu sudah melewati 6 bulan. Ya. Kemudian selanjutnya nih, Dok, adakah screening cara baru yang dilakukan mengingat pada kegiatan vaksin sebelumnya banyak masyarakat yang mengidap penyakit yang masih lolos sehingga mengalami gangguan bahkan sakit setelah dilakukan vaksinasi. Karena banyak pasien yang tidak berterus-terus, sebenarnya lebih kepada ya saat screening para calon yang mau Jujur atau divaksin enggak? harus jujur, Dok. Itu Jujur atau kuncinya. enggak? Nggak ada yang lain, memang harus jujur. Bener-bener. Jadi katakan apa yang sesuai dengan kondisi dari si teman-teman aja gitu. Jangan kayak, aduh aku pingin divaksin nih booster nih kayak gitu. Terus kayak nanti jawabnya itu pertanyaan itu nggak jujur gitu. Malah itu berbahaya bagi kita gitu yang divaksin kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk yang penyakit kronis atau dia punya komorbid sih saya sarankan tadi ya. Jadi konsultasikan dulu kepada dokter yang merawat gitu. Biasanya kan kayak ada tuh kayak lansia-lansia yang dengan DM kronis, hipertensi kronis, kayak gitu, atau penyakit ginjal kronis, kayak gitu kan dia punya dokter yang merawat tuh di rumah sakit tuh. Ya kontrol dulu ke dokter yang merawat tersebut, terus kemudian konsultasikan kalau mau dilakukan vaksinasi saat ini misalkan kayak gimana, apakah saya kondisinya stabil atau enggak, bisa divaksinasi atau enggak. Kalau misalkan dokter tersebut kayak, oh iya nggak apa-apa, Bapak stabil kok bisa divaksinasi, minta surat keterangan dari beliau. Jadi nanti diserahkan ketika mau vaksinasi. Jadi petugas vaksinasinya itu nanti akan lebih cepat. Oh iya, ini sudah mendapat ACC dari dokter yang penanggung jawab yang yang setiap harinya, setiap saatnya itu merawat pasien ini kayak gitu. Jadi nggak bingung juga nanti kayak di bagian screening dan pemberian itu nggak lama gitu. Jadi kayak nggak dokternya nanti bingung, aduh ini gimana nih kasih nggak gitu. Ya, mempercepat itunya juga prosesnya juga gitu. Oke, nih baik, Dok. Ada lagi yang bertanya nih, Dok. Lebih parah mana sih, Dok? Kalau seseorang terkena infeksi COVID-19, lebih parah varian Delta atau Omicron? Kan lagi baru-barunya nih Omicron. Lebih parah yang mana sih antara mereka berdua ini, Dok? Kalau gejalanya, Dok. Kalau terkena Iya, sebenarnya kalau dari penelitian kan si Omicron itu dia baru muncul sekitar akhir November ya. Jadi sampai sekarang pun masih 1,5 bulanan ya. Jadi penelitiannya itu masih belum dibuktikannya itu banyak kayak gitu istilahnya. Tapi kalau dilihat dari tingkat infeksiusnya, memang ditemukan si Omicron itu dia lebih infeksius, lebih menular dibandingkan si varian Delta ya. Dia sekitar 3 kali lebih menular dibandingkan varian Delta. Sedangkan varian Delta aja 2 kali lebih menular dibandingkan dia yang virus aslinya gitu. Jadi totalnya itu Omicron itu bisa 6 kali lebih menular dibandingkan virus yang aslinya. Nah ini bahayanya di sini kayak gitu. Tetapi kalau dari tingkat kematiannya memang ditemukan beberapa penelitian ya, karena ini masih
waktu jangka waktunya masih sedikit ya, pendek ya, ditemukan memang dia si Omikron ini untuk kasus rawat inapnya itu 60% lebih rendah dibandingkan si varian Delta gitu. Tetapi sekali lagi di sini kalau misalkan varian Omikron itu kan infeksius banget, 6 kali lebih tinggi ya. Kita bisa lihat di grafik di dunia itu juga kan dia kan tinggi banget ya, si apa namanya si kasus Omikron ini. Nah, kalau dia itu tinggi banget, sebentar ada yang nelfon, Dok. Oke. Nah, kalau dia grafiknya itu peningkatan kasusnya itu tinggi banget, terus kemudian banyak orang yang terkena COVID, terus kemudian kapasitas rumah sakitnya itu tidak mumpuni, akibatnya nanti akan banyak pasien-pasien yang tidak tertangani gitu. Itu yang paling berbahaya sih dari si Omikron ini gitu. Jadi takutnya itu nanti hospital collapse gitu loh, Dok. Rumah sakitnya nanti jadi apa ya, terbebani dengan beban yang banyak dari kasus-kasus yang masuk tadi gitu. Kesiapsiagaan rumah sakitnya tidak mampu istilahnya gitu, karena kasus Omikronnya itu yang berkali-kali lipat gitu Dok. Terima kasih, Dok. Dok, ini ada pertanyaan. Sini kayaknya dapat dari grup WhatsApp, Dok. Apakah benar meminum air kelapa setelah vaksin dapat minimalisir efek alergi vaksin? Kemudian, apakah benar jika sebelum booster suntik vitamin dulu untuk mungkin mengurangi efek samping dari booster tersebut supaya tidak demam ya? Gimana itu, Dok? Air kelapa dan suntik vitamin. Ya. Apakah mitos atau fakta, Dok? Iya banyak banget ya emang sih apa namanya ya, unik ya, maksudnya masyarakat Indonesia tuh banyak banget memanfaatkan grup-grup WhatsApp untuk sharing-sharing info yang kayak mungkin sebetulnya dia itu belum meng-cross check lebih lanjut gitu, tetapi kayak menurut beliau itu wah kok kayaknya menarik nih, baru bagi ini nih, kayaknya aku harus bagi ke teman-teman grup WhatsApp yang lain nih kayak gitu, padahal sebenarnya info itu belum tentu benar kayak gitu. Jadi kalau saran saya, kalau misalkan ada teman-teman yang di sini Bapak Ibu kayak gitu yang misalkan nerima info-info apa nih tentang COVID-COVID-an biasanya panjang tuh ya, jangan langsung disebarkan, dikonfirmasi dulu kepada yang ahlinya gitu ya. Nah, kalau untuk yang air kelapa tadi, kalau air kelapa tadi kan kayak tadi air kopi ya. Air kopi itu kan dia diminum. Jadi dia tuh masuknya itu ke dalam si apa namanya saluran pencernaan kayak gitu ya, dicernanya di sana kayak gitu, jadi nggak ngefek ke apa namanya vaksinasi yang diberikan kayak gitu. Terus kemudian yang kedua itu tadi suntik suntik vitamin ya. Jadi kalau suntik vitamin itu juga tidak ngefek juga ke apa namanya pemberian vaksinasi ya, sampai sekarang setahu saya tidak ada efeknya juga gitu. Tapi kalau untuk sebenarnya kalau di panduan WHO itu juga ada Mythbuster. Mythbuster itu yang membahas tentang mitos atau fakta juga. Jadi WHO membahas banyak banget beredar kalau misalkan mineral dan vitamin itu bisa mengobati penyakit COVID. Nah, dari WHO sudah mengatakan kalau mineral dan vitamin itu tidak bisa mengobati si COVID gitu. Hanya dia bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh gitu, bukan untuk terapi gitu Dok. Baik, terima kasih ya, Dok. Kemudian nih mungkin ada yang bertanya untuk istrinya, Dok. Hmm. Apakah ibu yang sedang menyusui itu diperbolehkan untuk vaksin? Ya. Gitu. Dan apakah ada efek samping untuk vaksinnya sendiri gitu? Ya, ini banyak banget ya teman-teman juga yang punya istri atau bahkan teman-teman yang sedang menyusui kayak gitu yang bertanya, aduh gimana ya kalau misalkan aku divaksin, nanti apakah nanti si bayinya juga apa namanya beresiko juga atau enggak kayak gitu. Jadi kalau dari panduan si WHO pada ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui itu dia juga tetap dilakukan vaksinasinya segera gitu, karena tidak ada apa namanya tidak dikeluarkan melalui si ASI-nya kepada si bayinya gitu. Terus ada juga nih yang ibu hamil, misalkan ibu hamil itu dia apa namanya terinfeksi COVID ya. Terus kemudian beliau itu melahirkan. Nah, nanti bayinya gimana nih, Dok? Gitu. Aku tetap memberikan ASI kepada bayinya atau enggak kayak gitu. Kan takutnya nanti menularkan nih si virusnya itu lewat ASI-nya gitu. Jadi dari panduan WHO juga, dari panduan Badan Kesehatan Dunia, itu jika
jika pasien COVID-19 yang sedang hamil, kemudian melahirkan bayi kayak gitu, bayinya itu tetap disusui kayak gitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi tetap cuci tangan dulu pakai alkohol, terus tetap pakai masker sambil menyusui si bayinya. Karena manfaat dari air susu ibu itu dia jauh lebih besar untuk memberikan imunitas pada si bayi tersebut dibandingkan dia yang diberikan susu formula. Dan si SARS-CoV-2, COVID-19 ini dia tidak menular lewat ASI, gitu dong. Tetap dianjurkan memberikan ASI pada si bayinya. Baik, terima kasih dokter. Ada lagi nih pertanyaan dok. Nah nih dok, anak yang sedang menderita penyakit kanker, tapi dia pengobatan tanpa kemoterapi dan hanya mengkonsumsi herbal saja, apakah tidak boleh divaksin dok? Ya, jadi kita kembali lagi ke screening yang tadi ya, screening dari apa namanya, alur dari apa ini ya, nih. Jadi kalau untuk si pasien anak itu dia sebenarnya ya. Nah ini, jadi pasien anak dengan kanker yang sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi itu dia fix mutlak kontraindikasi untuk diberikan vaksinasi. Ini rekomendasi dari si IDAI, ya Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tetapi tadi pertanyaannya adalah kalau misalkan pasien anak kanker terus kemudian dia stabil ya dengan pengobatan herbal saja kayak gitu. Nah, yang menentukan stabilnya itu siapa ini? Kalau misalkan si pasien anak ini dia pengobatannya dengan herbal. Jadi harus tetap konsultasi dulu ke dokter anaknya. Apakah benar anak ini kankernya itu stabil atau tidak gitu. Jadi sebelum divaksinasi saya anjurkan tetap ke dokter yang merawat pasien-pasien itu terlebih dahulu gitu. Karena dokter yang merawat itu yang lebih mengetahui kondisi dari masing-masing pasien gitu. Jadi harus tanya dulu ke beliaunya gitu dok. Kalau beliaunya dari dokter yang merawatnya itu boleh, stabil, berarti bisa diberikan vaksinasi. Gitu dokter Puput. Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi dok. Andai kata nih dia vaksin Sinovac contohnya, kemudian alergi. Apakah dia akan alergi juga dengan jenis vaksin lain? Oke, terima kasih dokter Puput. Nah, kalau dari apa namanya dari screening itu, dia apabila diberikan vaksin yang jenis pertama, yang kedua, terus kemudian dia mengalami alergi, dia tidak diberikan vaksin jenis yang tersebut di vaksinasi yang booster, ya karena dia alergi terhadap si vaksin tersebut. Tetapi dia nanti dipertimbangkan untuk diberikan jenis yang berikutnya, ya yang lain, maksudnya Pfizer atau Moderna. Tetapi ini biasanya kita tidak bisa langsung menentukan. Biasanya kita tunda terlebih dahulu dan kita rujuk ke rumah sakit, gitu dok. Jadi diberikan catatan biasanya di bagian apa namanya formulirnya itu, gitu ditunda terus kemudian dirujuk ke rumah sakit kayak gitu. Tidak diberikan saat itu, gitu. Nah, misalnya pada pasien komorbid dok yang memiliki hipertensi atau asma, langkah apa yang lanjutan yang bisa dilakukan agar bisa divaksin dok? Oke. Kalau misalkan ada pasien-pasien yang memiliki komorbid, itu distabilkan terlebih dahulu. Misalkan pasien dengan hipertensi, ya yang tensinya itu tidak terkontrol, kayak gitu ya rutin minum obat hipertensinya, kayak gitu. Sampai dia tensinya itu terkontrol. Pasien yang asma, itu juga dia harus diobati terlebih dahulu, dia datang itu tidak sesak-sesak nafas. Jadi apa namanya asmanya itu juga dia terkontrol, gitu. Kalau dia terkontrol semuanya, baru bisa dilakukan vaksinasi. Sama itu sih, yang paling penting jangan panik dan jangan stres. Karena biasanya panik sama stres itu nanti bisa mengakibatkan apa ya peningkatan tekanan darah kayak gitu. Malah nanti jadinya nggak bisa dilakukan vaksinasi. Gitu. Gimana? Ada yang lain, Dr. Puput? Lihat ada 62 Q&A.
Iya dok, ada 62. Diserahkan dokter Puput untuk Ini memilih. dok, ada tunggu aja dulu ya. Bentar ya dok ya. Oh ya, azan dulu ya. Iya. Baru asar ya di situ ya. Gimana Dokter Putri, ada masalah? Tidak dok, tidak Pak. Ini kita lanjut Pak ya. Ini dok, ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah jika sudah maaf. Metode cek antibody Eklia dan CMI itu metode mana yang mendekati hasilnya valid dan relatif optimal karena standar masing-masing itu beda kan dok. Nah, kemudian bisa jelaskan nggak sih kedua metode tersebut? Yang kedua, jika sudah vaksinasi 2 kali, tapi ternyata setelah cek antibody itu masih di bawah standar, apakah perlu lanjut vaksinasi booster? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah sudah ada riset atau jurnal setelah vaksinasi 1 dan 2 maupun booster, cek antibody besarannya stabil atau masih akan mengalami penurunan? Gitu. Yang keempat adalah apakah sudah ada riset atau jurnal standar jeda waktu diberikannya vaksinasi booster setelah vaksinasi 1 dan 2 gitu. Oke. Satu-satu dulu ya, nanti kalau saya lupa diingatkan lagi dok. Ya kalau yang pertama itu untuk cek screening itu memang dianjurkan. Kalau untuk screening kan kayak untuk tahap penapisan awal saja ya dok ya. Jadi kayak cek antigen kayak gitu ya, nanti akan dikonfirmasi lagi dengan cek yang lebih lanjutnya atau gold standarnya, yaitu yang seperti kita ketahui adalah PCR kayak gitu. Jadi both of them, dua-duanya sih menurut saya bisa dipakai kayak gitu. Jadi yang mana saja bisa dipakai, tapi nanti selanjutnya kalau positif nanti akan dikonfirmasi dengan PCR-nya kayak gitu dok. Terus kemudian jarak antar vaksinasi booster sama jurnalnya ya, dari yang vaksinasi yang pertama sama yang kedua itu berapa lama kayak gitu. Nah, dari penelitian yang sudah ada sih menganjurkannya itu sekitar 5 sampai 7 bulan dari vaksinasi yang dosis yang kedua kayak gitu dok, untuk dilakukan si vaksinasi booster kayak gitu. Dan ini jangan terlalu lama. Kalau misalkan terlalu lama, ya misalkan lebih dari 6 bulan, misalkan kayak gitu ya, ditunda-tunda kayak gitu, nanti keburu antibodi yang ada di dalam tubuhnya itu terlalu rendah kayak gitu. Keburu terlalu rendah, keburu virusnya masuk kayak gitu. Jadi kalau sudah memenuhi kriteria itu, segera saja divaksinasi. Jadi kalau di Indonesia itu pakainya 6 bulan. Kalau di Jepang, di sini ya saya vaksinasi booster itu pakai patokannya yang 7 bulan gitu. Ada yang beberapa negara juga pakainya yang dia 5 bulan untuk Pfizer. Kayak gitu, dok. Jadi sementara itu. Tadi 3 lagi lupa, dok. Lagi, jika sudah vaksinasi 2 kali, tapi saat dicek antibody itu masih di bawah standar, apakah perlu vaksinasi booster? Oke. Oke. Jadi kalau sudah 2 kali ya, kok di antibodinya masih di bawah standar kayak gitu ya. Jadi booster itu dia tidak memandang titer antibodi dari vaksinasi yang pertama maupun vaksinasi yang kedua gitu. Booster itu dia asalkan sudah 6 bulan sejak vaksinasi yang kedua itu diwajibkan, disarankan untuk melakukan booster. Jadi teman-teman nggak usah istilahnya cek antibodi terlebih dahulu nih, aku mau booster kira-kira antibodiku sudah turun atau belum, atau antibodiku kurang atau enggak, atau antibodiku masih tinggi atau enggak nih, kayak gitu nggak usah ya, nggak perlu, malah itu menambah biaya teman-teman untuk cek-cek seperti itu gitu. Jadi ya ceritanya tadi 6 bulan setelah vaksinasi yang kedua segeralah dilakukan vaksinasi booster, nggak usah memandang titer antibodinya itu berapa saat itu gitu, malah tambah pusing nanti. Cek ini cek itu gitu, malah tambah banyak cek-cek gitu. Dok,
nih ada yang nanya dok, berapa persen sih kekebalan tubuh setelah divaksin booster? Responnya beda-beda tergantung dari si masing-masing ini ya, masing-masing apa jenis vaksinnya gitu. Jadi ada yang bisa meningkatkan 3 kali lipat, ada yang bisa meningkatkan 20 kali lipat, ada yang bisa meningkatkan 16 kali lipat tergantung dari si jenis vaksin tersebut gitu. Kalau dari data penelitiannya gitu. Nih dok, ada yang bertanya lagi. Kalau misalnya orang sudah vaksin booster, tapi setelah itu dia ternyata terkonfirmasi positif, itu status vaksinnya gimana dok? Jadi dia udah vaksin booster, tapi ternyata tetap bisa terkena. Gimana itu dok? Oke. Jadi sekali lagi kan tadi kan kalau untuk vaksinasi ya baik vaksinasi dosis pertama, dosis kedua ataupun dosis ketiga itu bukan berarti kita kebal tidak bisa terkena sama sekali terhadap si virus COVID-19 kayak gitu ya. Vaksinasi ini hanya bisa efektif untuk mencegah penyakit yang ke arah parah ya, severe sama rawat inap sama dia kematian. Kita tetap bisa terkena si COVID-19 ini jika prokes kita kendor. Ya, pertahanan pertama kita tadi kendor. Jadi virus bisa masuk ke dalam tubuh. Gerbang kita kebuka gitu. Jadi bisa masuk ke dalam tubuh. Tetapi untungnya masih ada antibodi. Ada prajurit-prajurit yang dibentuk oleh si vaksinasi tadi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah dilakukan vaksinasi booster, terus kemudian kok tetap kena penyakit COVID-19, amit-amitnya kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Jadi dia nanti tinggal lakukan saja isolasi mandiri kalau misalkan dia gejalanya ringan kayak gitu atau tanpa gejala kayak gitu atau ikuti terapi sesuai dengan PAPDIA, Panduan Dokter Penyakit Dalam Indonesia kayak gitu. Terus status vaksinasi boosternya kayak gimana? Ya tetap dia sudah dilakukan vaksinasi booster. Kalau misalkan beliau itu sembuh dari yang COVID-nya yang sekarang, maka nanti sistem kekebalan tubuhnya akan berlipat-lipat dibandingkan yang belum terkena kayak gitu. Nah ada lagi dok kayak gini dok yang kayak orang-orang tuh dia berteori nih, bisa nggak sih aku mau kena Omikron aja kayak gitu biar aku mendapat kekebalan tubuh alami kayak gitu. Karena kan Omikron ini kan ditemukan gejalanya katanya ringan nih kayak gitu. Jadi nggak terlalu berbahaya. Aku mau kena Omikron aja nih biar aku mendapatkan kekebalan tubuh alami dari Omikron ini gitu. Itu salah ya. Jadi lebih baik divaksinasi booster daripada teman-teman memaparkan diri ingin terkena Omikron agar mendapatkan vaksinasi alaminya. Kayak gitu. Karena menurut data penelitian dari yang dia terkena apa namanya infeksi SARS-CoV-2 sama dia yang vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 dibandingkan yang dia vaksinasi dosis 2 dan 1, 2 dan booster itu dia lebih bagus yang vaksinasi dosis 1, 2 dan booster dibandingkan dia yang hanya 1, 2 saja dan terkena COVID gitu. Daripada membahayakan diri, mending kita pakai yang sudah ada gitu. Mending kasih langsung vaksinasi booster gitu. Dokter Putri, kami sudah mulai lelah nih narasumber kita. Azan ini Pak ya, sebentar Pak ya. Azan. Lagi ajan sini dok, jenazah. Jam Di Jepang masih kedengaran juga dok, kalau ajan juga ada. Wah, nggak ada Pak. Kalau di Kobe di sini itu ada satu masjidnya di Masjid Kobe. Kalau di Prefektur Hyogo itu ada juga Masjid Hyogo. Cuman agak jauh sih kalau dari apa laboratorium tempat saya belajar di sini gitu. Biasanya kita naik kereta sekitar 30 menit kalau mau sholat Jumat di sini gitu. Biasanya kalau ke masjid kalau sholat Jumat sama hari raya aja gitu. Karena kalau 5 waktu agak susah waktunya gitu. Oke, Dokter Putri, kan kalau sampean masih ada 5 hadiah door prize kah? Ada pertanyaan juga nih Dokter Putri nih. Iya. Door prize kalau Dari Dokter Adi mungkin bisa memberikan pertanyaan, nanti yang bisa jawab itu dapat hadiah. cara jawabnya mereka gimana dok? Raise hand bisa nanti kita masukin ke panelisnya. Iya, Mbak Maya dilihat ya siapa yang paling cepat nanti yang raise hand ya. Reaksi ini udah mulai menurun tapi sudah masih di 187-an peserta nih dok.
Oke, siap. Masih bertahan di atas 150. Oke, coba aku tanya kali ya, kenapa diberikannya itu Oke, hanya, perhatikan ya guys ya. Pertanyaan kenapa simak diberikannya baik-baik. itu Sebentar, hanya, sebentar dokter. gimana? Untuk yang sekarang sudah raise hand, tolong diturunin dulu. Jadi ketika dokter memberikan pertanyaan baru raise hand ya. Kalau misalkan sekarang udah raise hand kayak gini kan kita nggak tahu nih siapa yang mau menjawab atau dia raise hand karena mau bertanya. Boleh diturunin dulu ya Pak Riki, Pak Anggoro sama Mbak Nurdesi ya. Dikelirin dulu. Nah, Masih ada 3. Oke, dikelirin dulu. Oke, clear. Silakan dokter. Siap. Coba, kenapa diberikan vaksinasi boosternya itu hanya diberikan setengah dosis saja, nggak diberikan 1 dosis full? Oke, langsung jawab guys. Ayo yang bisa jawab biar dapat hadiah. Banyak Mas banget. Firdaus silakan, sudah saya persilakan untuk jadi panelis. Oke, on mic deh ya. Ya, Mas Firdaus ya. Ada? Oke, Pak Firdaus Pandia kan? Iya, benar. Itu masih mood dia. Oke, sudah dia. Oke, baik. Silakan Pak Firdaus dijawab. Lihatkan wajahmu yang ganteng itu Pak Firdaus. Baik. Karena satu efektivitasnya antara yang setengah dengan yang 1 dosis itu kurang lebih hampir sama. Karena mempertimbangkan keterbatasan dari stok daripada vaksin itu sendiri, sehingga kenapa diberi setengah dosis saja untuk vaksinasi booster tersebut. Mungkin dari saya itu dulu jawabannya. Gimana, Dok? Terima kasih. Iya, tepat sekali, Pak. Mantap. Mantap, Dokter Betul, Putri. Tapi kalau betul. dia menang di registrasi, kasih yang lain, Dok. Nanti untuk Pak Firdaus ya, tolong hubungi nomor kontak yang ada di poster ya. Biar nanti mempermudah untuk memberi hadiah ya Pak Firdaus. Mantap. Oke, kita catat Tolong juga ya, ya Pak panitia ya. Firdaus menghubungi ke nomor WhatsApp yang ada di poster. Baik dokter. Terima kasih Pak Yuli juga. Selanjutnya Dokter Adi. Selanjutnya coba, kalau kita mau divaksinasi booster, persiapan apa aja sih yang kita harus lakukan sebelum vaksin booster? Coba. Rizky Nurfauzi silakan masuk. Pak Rizky Nurfauzi silakan masuk. Sudah saya persilakan jadi panelis Pak Rizky. Kita tunggu ya, kalau misalkan nggak masuk, saya ganti ke yang lain. Ada? Belum masuk ya. Oke, saya ganti ya. Nah. Silakan yang saya tunjuk di panelis selanjutnya Pak Leo. Monggo Pak Leo, saya persilakan jadi. Oke, siapa lagi Mbak Risna? Ya, sudah saya persilakan Pak Leo Herlambang di situ. Oke, Yang Pak Leo, tercepat dari kedua. tadi kayaknya antusiasme banget nih. Oke, Ya. di on mic Pak Leo. On mic dan silakan masuk jadi panelis dulu ya Pak Leo ya. Undangan panelisnya di yes dulu itu maksudnya. Ya. Bagaimana Pak Leo? Nggak respon sepertinya. Masih belum. Oke. Pak Leo sudah masuk belum? Pak Leo? Oke, kita ganti. Udah masuk? Oh, sudah. Oke. Silakan Pak Leo untuk menjawab pertanyaan. Oke, on cam aja, on cam Pak Leo. Pak Leo, Mantap tolong. ini. Silakan jawab Pak Leo. Masih di Ya, mute. Ya, sebentar. Kok grogi ya?
Ini dok, tadi ya kita harus menyiapkan diri ya, jika demam berkepanjangan segera periksa ke dokter ya, yang setelah dilakukan vaksin tadi. Terus istirahat yang cukup, jangan melakukan aktivitas berat selama 7 hari setelah vaksin. Terus tidak ada makan atau minuman khusus yang harus dimakan atau diminum setelah vaksinasi. Tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, ya menghindari kerumunan dan lain-lain. Itu sih dok. Di antaranya. Kalau yang sebelum vaksin apa, Pak Leo? Yang sebelum vaksin tentunya kita ya menjaga ketahanan tubuh kita ya. Mungkin cukup untuk istirahat dan tidak bergadang dan lain-lain sih. Itu sih, dok. Iya, betul ya. Jadi malamnya jangan begadang, tidur yang cukup, ya cukup istirahat, besok paginya makan sarapan. Betul. Selamat Pak Leo. Monggo. Ya, dok. Terima kasih. Selamat Pak Leo. Ya. Tolong hubungi nomor yang ada di poster ya Pak Leo. Oke, 2 orang pertama BIG terus nih. Yang lain dong, PPA sih. Lain, yang lain. Oke, ayo cepat-cepat Ayo ya. lagi dok, Oke, silakan dok selanjutnya. Oke. Belum dokter, sebentar saya turunkan dulu yang udah belum. matching duluan ya. Clear dulu, di-clear dulu Mbak Maya. Oke. Loh, Pak Sis tunggu dulu Pak Sis, jangan angkat tangan dulu. Ini curi star ini sepertinya. Oke. Yuk. Sebentar ya teman-teman, jangan angkat tangan dulu ya. Oke, silakan dokter. Coba sekarang kenapa sih kita kok perlu dilakukan vaksinasi booster? Oke, pertanyaannya. Kenapa perlu dilakukan vaksinasi booster? Ada Pak dari SIS, ada Pak Agus. Saya persilakan jadi. Oke, Pak Agus, silakan Pak Agus. Tadi dia habis ini ngadap Pak Nur dia kayaknya. Iya Pak Agus. Buka kameranya Pak Agus, ya di mute dulu, unmute dulu. Kan Pak Agus. Open cam Pak Agus. Oke, bisa. Halo. Iya, silakan Pak Agus. Untuk vaksin pertama kan supaya si vaksin itu mempelajari virus tersebut. Kemudian yang vaksin yang kedua itu dia mulai mempertahankan membuat imunitas. Nah, biasanya di tahap ketiga itu kan imunitas menurun. Nah, jadi dibutuhkan booster seperti itu. Iya, Tadi yang dijelaskan dokter begitu. Ya, betul Pak. Selamat. Betul ya? Ya, Oke. tepat sekali. Oke, kasih dia hadiah. Selamat Pak Agus. Nanti Pak ya hadiahnya Pak Agus. Pak Agus langsung hubungi nomor poster. Tahu, saya tahu. Pak Agus kayak Kan tetanggaan ya. Gitu. Saya udah ngacung dari tadi, tapi baru sekarang masuk. Alhamdulillah Pak Agus. Akhirnya dapat juga ya Pak Agus ya. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi dok. Coba ya. Iya, bener ya gitu. Jadi kayak nggak yakin sama jawabannya gitu. Makasih dokter dan panitia. Oke. Lanjut Mbak Dokter Putri. Lanjut ya. Boleh nggak sih dilakukan vaksinasi pada ibu yang menyusui? Nah, ini udah di-clearin Mbak Maya. Udah. Sudah saya kira. Oke, pertanyaan selanjutnya, boleh nggak vaksin untuk ibu menyusui ya? Untuk ibu yang menyusui apakah boleh? Ayo dijawab. Silakan. Wow, Kan sebentar. punya ibu-ibu semua di rumah nih. Ada yang 1, ada yang 2, mungkin silakan gitu. Wah, banyak juga yang angkat tangan ini. Sebentar saya ambil satu dari Bama yang tercepat. Silakan Pak Suhar untuk masuk jadi panelis ya. Pak Suhar. Oke, Pak Suhar, on cam, Suhar. Ini HSE-nya Bama ini kayaknya nih. Harus benar jawabannya nih. Kalau nggak benar, saya pecat dia nanti. Suhar. Belum masuk. Ayo, apakah belum masuk? Sudah di ini ya, panelis dulu ya. Sudah Pak, sudah. Bertahan kita di 173 peserta. Ya.
Ini hari ini rekor ya Mbak Risa sama ya, Dokter Adi. Rekor sekali untuk pertanyaannya, Oke. pecah rekor 64 pertanyaan dan masih. Karena memang topik-topik kesehatan tuh topik sehari-hari yang kita alami, jadi banyak yang serius gitu dok. Iya. COVID-19 ya, Omikron apalagi ini. Iya, kita sendiri udah ini kan, udah kasus udah masuk juga. Bagaimana Pak Suhar, apa ada di room ini? Sudah Belum. jadi panelis belum? Belum ya. Berarti saya pilih peserta lainnya yang lebih cepat lagi ya. Sudah Pak Suhar, sudah saya beri akses. Saya coba lagi Pak Suhar, silakan. Dia belum pernah ini kali itu, belum tahu cara accept-nya itu mungkin. Pak Suhar. Sudah saya coba lagi untuk beri akses sebagai panelis Pak Suhar. Bagaimana? Gimana Pak Suhar? Pak Ber. Oke, kita cancel Pak Suhar ya. Kita ganti ke yang lainnya. Iya, karena Pak Suharnya nggak masuk. Percepat ketiga. Pak Suhar masalah jaringan katanya nggak bisa, bukan rezekinya. Oke. Silakan Pak Arif Agus Tiana. Pak Arif Agustiana. Udah masuk. Oke. Masih ingat pertanyaannya ya Pak ya? Takutnya lupa. Halo, gitu Pak, karena ya. terjebak. Iya, silakan dijawab pertanyaannya Pak Arif. Masih ingat ya pertanyaannya gitu? Untuk pemberian ASI boleh, ya, dok ya. Tapi Alasannya? tetap jaga prokes kesehatan. Karena air ASI tidak COVID tidak menular ke air ASI. Jadi dalam pelaksanaan pemberian ASI prokesnya tetap dijaga. Bagaimana Dokter Adi? Betul. Jadi tetap diberikan vaksinasi booster kalaupun ibunya itu sedang menyusui, tidak apa-apa ya. Karena si vaksin ini tidak disalurkan melalui air ASI gitu. Jadi aman. Betul Pak Arif, selamat. Selamat Pak Arif. Nanti Pak Arif hubungi ya. Terima kasih nomor Dok yang ya. ada di poster ya. Siap. Yes. Terima Pertanyaan kasih. selanjutnya Dokter Adi. Pertanyaan terakhir ya. Terakhir ya. Siapa sih sasaran prioritas vaksin booster yang sekarang ini di bulan Januari terutama ya? Sasaran prioritasnya siapa? Ini jawabannya mudah sekali. Pasti bisa jawab semua. Ayo. Masuk Pak Heri Nopriyadi yang pertama. Silakan Pak Heri, sudah saya beri akses. Sudah masuk? Oke, silakan Pak Heri untuk dijawab ya pertanyaan. Para lansia, Mbak kita. Lansia. Belum kelihatan wajahnya Pak Heri ini. Coba dibuka dulu Ya, videonya. Biar salah nggak salah kasih hadiah kita nanti. Oh, Pak Heri ini. Oke. Apa lagi Pak Heri jawabannya berarti? Para lansia, Pak. Para Oke, lansia. gimana dok? Selain lansia, apakah ada jawaban lain? Ya, lansia terus siapa lagi Pak? Mungkin ada lagi. Para lansia dan ibu hamil nggak ya? Lansia, terus orang-orang dengan penyakit komorbid juga. Gitu. Iya. Sama orang-orang dengan penderita imunokompromis. Gimana, Dokter Puput? Beneran? Oke. Ya, sudahlah dok. Gimana Oke. Pak Yuli? Ya. Apakah ada tambahan Ya pertanyaan? silakanlah sudah kasih. Iya. Satu aja ya Pak, satu Pak ya. Satu nih Silakan. dok, terakhir nih dok. Kayak banyak sekali yang antusias untuk menjawab dok. Jadi satu nih kesempatan terakhir untuk dapat hadiah lagi dokter prize-nya. Silakan Dokter Adi. Ada lagi ya? Oke. Sebentar, Dokter. Saya clear dulu sebentar ya. Iya, sebentar. Oke, sudah clear.
Oke, kalau dari data penelitian itu dia vaksinasi homolog dan heterolog itu bagus yang mana sih? Silakan. Bisa nggak ya? Enggak lah ya. Ini jelas itu dijelaskan itu. Dijelaskan. Alasannya apa? Nah, harus berani jelaskan ya dok ya. Gitu. Iya. Nanti saya kasih tambahan masker yang benar. Mantap. Ini ada Fortuna Dwining. Saya persilakan masuk sebagai panelis. Fortuna Dwining sih. Silakan, udah masuk? Baik. Sudah masuk, silakan. Open cam dulu boleh ya? Oh maaf, jaringan agak nggak bagus, Mbak. Oh gitu, baik silakan dijawab Mbak. Kalau untuk vaksin yang lebih bagus itu yang heterolog, itu karena efikasinya itu jadi dia lebih bagus, daya tahan tubuh kita itu yang terbentuk antibodinya itu lebih bagus daripada yang homolog. Kalau homolog kan dia sama dengan antigen yang sama, jadi antibodi itu akan mengenali dari antigen yang berbeda dengan heterolog. Terima kasih. Ya, benar ya. Setuju Bu Dwi ya. Kalau yang heterolog itu dia antibodinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang homolog. Tapi dua-duanya itu bisa digunakan untuk vaksinasi booster ya. Jadi nggak usah pilih-pilih ya. Jadi yang 73 sama 93% tadi tuh. Iya, yang 73 sama 94 tadi persen tadi. Baik ya, jadi ada 6 orang ya yang dapat hadiah door prize. Tolong 6 orang ini nanti menghubungi nomor yang ada di poster ya. Oke, baik. Mungkin sudah kita di penghujung acara webinar. Apakah ada tambahan lagi Pak Yul kira-kira? Gini aja, jadi dari 3 webinar ya, jadi saya refresh kembali. Yang pertama kan webinar sudden death disease itu kita janjikan hadiah 21 ya. Masih dalam perjalanan dan malam ini sampai. Kemudian webinar kedua itu yang kemarin tentang psikologi mental pekerja tambang itu ada 60 ya, 20 coach, 20 course, 20 nanti name tag. Kemudian ini yang webinar terakhir kita kasihkan 75 lunchbox, 50 lunchbox dan 25 water heater ya dok Putri ya. Iya. Nanti sekaligus nama-nama pemenangnya akan kita share di grup masing-masing. Itu aja dok. Silakan lanjut gitu. Terima kasih Pak Yul. Mbak, Dokter ya. Mohon maaf, boleh minta untuk dokumentasinya dulu sebelum ditutup. Oke, iya. Terima kasih. Hampir saja lupa untuk. Baiklah, mari kita foto bersama, kita foto bareng ya. Mohon dibantu untuk difotonya bisa. Ini ada panelis apa semua Mbak Rista? Bagaimana Pak? Dengan semua orang apa dengan panelis? Dengan seluruh panelis, nanti yang partisipannya terlihat angkanya saja Pak. Oke. Oke, silakan open cam semua ya yang jadi panelis termasuk Pak Leo, Pak Arif, kemudian Pak Heri, Mbak Fortuna, kalau memungkinkan. Yang dapat hadiah ayo open cam, kita foto bersama. Sudah dikasih hadiah Dokter Putri itu. Pak Heri. Oke, siap ya. Pertama, 1, 2, 3. Oke. Yang kedua silakan gaya bebas. Oke, 1, 2. Baik, terima kasih. Silakan ditutup Dokter Putri. Makasih ya Dokter Adi ya. Iya, terima kasih banyak Pak Yuli dan teman-teman. Kemudian waktu dan Baik. Terima kasih dokter. Baik, ini mau kita tutup ya. Terima kasih untuk Dokter Adi Arifianto ya yang mau membagikan ilmunya kepada kami semua. Ini sangat informatif sekali Dokter Adi. Terima kasih juga untuk rekan-rekan panitia yang lainnya. Jadi untuk seluruh rangkaian acara webinar hari ini telah kita laksanakan ya dengan baik gitu ya. Mohon maaf jika ada lebih dan kurangnya gitu. Atas panitia kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi ya. Sampai berjumpa kembali pada acara yang selanjutnya. Nah, sehat semua ya, tetap jaga prokesnya, tolong ini ya. Gitu. Sudah. Terima kasih Pak Yuli. Terima kasih Dokter Adi, terima dan kasih Nadia. Dokter Puput, terima kasih Pak Yuli. Oke, sama-sama, sampai ketemu. Terima kasih Pak Yuli, izin live, Pak. Oke, Jen. Oke, sholat asar. Ya. Dokter Adi, maaf saya tanya ini nyusul bisa? Hah? Iya, saya mau tanya nyusul bisa? Oh, siap, bisa, Ya. bisa. Jadi tadi ada yang ngetik di Q&A itu